Aku pikir masa lalu sudah berakhir. Sampai undangan pernikahan Rifan tiba di tanganku. Aku dan ibuku dihina tanpa ampun di acara itu. Namun wajah mereka langsung pucat saat mengetahui siapa sebenarnya aku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ketika suara ketukan ringan terdengar dari arah pagar depan, aku langsung menoleh dari meja kerja. Matahari siang menyorot lembut melalui tirai ruang tamu, memberikan kehangatan yang biasanya menenangkan. Tetapi kali ini, ada sesuatu di udara yang membuatku enggan berdiri. Entah mengapa, dada terasa tegang, seolah tubuhku lebih cepat memahami ancaman daripada pikiranku. Aku bukain. Ya, ujar ibu sambil berjalan pelan ke pintu. Langkahnya hati-hati seperti biasa, namun nada suaranya masih tenang. Aku memperhatikan punggungnya, lalu pandanganku kembali jatuh pada tumpukan berkas di meja. Laporan bisnis, draft kontrak, rencana ekspansi. Semua hal yang selama ini kukerjakan tanpa jeda. Tentu saja, pekerjaan tak pernah membuatku gentar. Justru dengan itu aku membangun hidup baru. Hidup yang tak lagi menyisakan ruang untuk bayang-bayang masa lalu. Atau begitulah yang kupercaya. Suara ibu memanggilku memutus lamunanku. Dia, ada surat buat kamu. Hanya dari nada suaranya, aku sudah tahu ada sesuatu yang tak beres. Ibu jarang sekali terdengar setenang itu, sepatah-patah itu. Aku bangkit, menghampirinya. Di tangannya ada amplop tebal berwarna krem dengan cetakan tinta emas di sisi depan. Aku mengenali gaya itu. Sederhana namun mencolok. Pola yang pernah kupilih sendiri beberapa tahun lalu untuk undangan pernikahanku. Udara tiba-tiba seperti membeku. Kupandangi amplop itu tanpa menyentuhnya. Ada sensasi asam di perutku, seperti ditusuk dari dalam. Aku tak perlu membuka untuk tahu dari siapa itu. Tetapi ibu tetap memegangnya ke arahku. Raut wajahnya sulit kubaca, campuran antara cemas dan pasrah. Buka saja, dia, ucapnya pelan. Aku menarik napas pendek lalu mengambil amplop itu. Jari-jariku sedikit bergetar, tapi aku tetap merobek segelnya dengan hati-hati. Kertas di dalamnya kaku, licin, dan mengeluarkan aroma tinta yang masih segar. Sebaris teks besar menyapa mataku lebih cepat dari yang bisa kuantisipasi. Mengundang saudari Widya Putri untuk menghadiri pernikahan. Rifan Ardiansah Nadia Adistia. Di Grand Harmonia Hall. Aku menelan ludah. Nama itu, Rifan, tiba-tiba menggema di kepalaku. Nama yang pernah kusebut dengan penuh kepercayaan. Lalu kuremukan sendiri ketika semuanya runtuh. Sisa-sisa rasa sakit itu tak sepenuhnya hilang. Rupanya, ia hanya tertidur, menunggu waktu untuk kembali. Ibu mengamatiku, seolah raut wajahku bisa menjelaskan semuanya tanpa perlu kata-kata. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku menggeleng pelan. Aku baik. Kalimat yang bahkan tak meyakinkan diriku sendiri. Ibu duduk di sofa dengan gerakan lambat. Aku ikut duduk di sampingnya, tetap memegang undangan itu. Di matanya, aku melihat kekhawatiran yang sama seperti dulu, saat ia harus menyaksikan rumah tanggaku retak dari hari ke hari. Aku membenci kenyataan bahwa seseorang seperti Rifan, dengan segala kepalsuannya, masih bisa membuat ibuku gelisah sampai sekarang. Maafkan ibu kalau ibu kelihatan kaget, katanya tiba-tiba, kedua tangannya saling meremas. Ibu cuma, nggak nyangka. Aku juga nggak nyangka, jawabku jujur. Aku kira dia akan, ya, hidup dengan caranya sendiri tanpa perlu melibatkan kita lagi. Apa kamu mau datang? Pertanyaan itu keluar begitu hati-hati, seolah ibu takut jawaban apapun dariku akan menyakitinya. Aku menatap undangan itu lama. Bagian dekoratifnya mengilap di bawah cahaya, tapi kalimat di dalamnya menusuk seperti duri. Kenapa dia kirim undangan? Untuk apa? Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Setelah semua yang dia lakukan. Ibu menghela napas. Mungkin, dia cuma ingin menunjukkan sesuatu. Aku menoleh padanya. Ada gurat ketakutan yang sudah lama tak kulihat. Ketakutan bahwa kami akan kembali diperlakukan rendah,
Seperti dulu saat keluarganya dengan santai meremehkan keberadaan ibu hanya karena status sosial mereka lebih tinggi. Luka itu jelas masih ada. Aku meraih tangan ibu, menggenggamnya perlahan. Bu, kita nggak harus pergi. Kita nggak perlu memaksakan diri bertemu dia lagi. Ibu terdiam. Tapi, ibu ingin kamu lihat sesuatu. Aku mengernyit. Apa? Bahwa kamu sudah jauh lebih kuat dari semua itu. Kata-katanya membuat dadaku menghangat aneh. Ibu bukan tipe yang memaksakan apapun kepadaku. Bahkan saat rumah tanggaku hancur, dia tak pernah menyuruhku meninggalkan Rifan. Dia hanya bilang, pilih jalan yang gak bikin kamu hilang jadi diri sendiri. Dan ketika akhirnya aku memilih keluar, dia yang memelukku paling erat. Kalau kamu gak siap, kita gak usah datang, ucap ibu lagi. Tapi ibu ingin kamu tahu, kamu bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku menunduk. Ibu benar. Aku bukan lagi perempuan yang bertahan dalam hubungan yang dipenuhi manipulasi. Aku bukan lagi perempuan yang menangis diam-diam setiap malam. Sekarang aku seseorang yang membangun bisnisnya sendiri, memimpin perusahaan, mengambil keputusan besar setiap hari. Aku bangkit, bahkan lebih tinggi daripada yang pernah Rifan sangka. Dia pikir kita lemah, Bu. Kataku lirih. Dia pikir kita masih orang yang bisa dia injak. Ibu menggenggam tanganku balik. Makanya, kalau kamu datang, bukan untuk dia, tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri. Aku memejamkan mata sebentar, membiarkan kata-kata itu masuk. Perasaan di dadaku berubah, bukan lagi marah, tetapi sesuatu yang lebih kuat, tekad. Kertas undangan itu kulipat perlahan. Baik, ucapku akhirnya. Suara lebih mantap. Kita datang. Tapi kita datang sebagai diri kita yang sekarang. Ada senyum kecil di wajah ibu. Senyum lega, bangga, dan penuh kasih. Dia menepuk punggung tanganku. Ibu ikut kamu. Nak, apapun yang kamu pilih. Aku mengangguk, menepuk dadaku yang kini terasa sedikit lebih ringan. Ini bukan tentang Rifan. Ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang mengambil kembali martabat yang pernah diambil dariku. Dan tentang memberitahu ibu bahwa hidup kami sekarang berada di tangan yang benar. Tangan kami sendiri. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai turun, aku menatap undangan itu sekali lagi. Tidak ada lagi rasa getir. Hanya kesadaran bahwa hari yang kutakuti selama ini akhirnya datang, dan aku tidak akan menghadapinya sambil bersembunyi. Aku akan berdiri. Dan aku tidak sendiri. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya tubuhku yang belum sepenuhnya pulih dari kejutan semalam. Undangan pernikahan dari Rifan masih tergeletak di meja makan. Hanya aku dan ibu yang tahu bagaimana selembar kertas bergambar pasangan tersenyum itu, seperti meninju ruang yang selama ini kuanggap sudah aman. Ibu menyentuh lenganku pelan ketika aku menarik napas panjang di depan meja. Kalau kamu mau, kita bisa pura-pura tidak pernah menerima itu. Ucapnya dengan suara yang hati-hati, seperti takut salah memilih kata. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku sudah terlalu sering menghindar waktu masih bersamanya. Sekarang aku mau datang dengan kepala tegak. Ibu menatapku lama, memastikan keyakinanku bukan hanya keberanian sesaat. Ia tahu luka dari pernikahan lamaku tidak pernah benar-benar hilang. Hanya tertutup oleh waktu dan kerja keras untuk membangun hidup baru. Kehidupan yang kini berdiri kokoh, karierku, perusahaan event hall yang kubangun dengan modal dan keberanian sendiri, serta segala hal yang dulu dianggap Rifan tak mungkin bisa kulakukan tanpa dirinya. Kamu sudah jauh berbeda dari dulu, kata ibu akhirnya. Aku bangga. Aku meraih tangannya, merasakan kehangatannya yang menenangkan. Aku cuma ingin memastikan dia melihat itu. Kami mulai bersiap untuk hari besar itu, meski bukan hari besarku. Aku membuka lemari pakaian dan memeriksa gaun yang ibu pilihkan semalam. Warnanya biru gelap, sederhana tapi elegan. Tidak mencolok, namun cukup memancarkan percaya diri yang selama ini kupupuk. Ibu membantu merapikan lipatan gaun sambil memperhatikanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu yakin ingin memakai ini? Tanyanya. Kenapa tidak? Tidak tahu. Aku merasa kamu butuh sesuatu yang sedikit lebih kuat. Aku tertawa kecil. Gaun tidak akan mengubah apapun, Bu.
Aku yang akan melakukannya. Meski begitu, aku mengerti maksudnya. Ibu tidak ingin aku terlihat rapuh, bahkan untuk sedetik. Ia masih menyimpan kekhawatiran bahwa Rifan akan kembali memengaruhiku hanya dengan kehadirannya. Sesuatu yang memang pernah terjadi bertahun-tahun lalu. Tapi kini semuanya berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang harus menunggu persetujuan dari suami. Aku pemilik gedung pernikahan terbesar di kota ini, dan ironisnya, ia memilih gedung itu untuk pernikahannya tanpa tahu siapa pemilik barunya. Itu hal yang paling lucu dari semua ini, gumamku sambil merapikan rambut. Dia melangsungkan pernikahan di gedungku sendiri. Ibu tersenyum tipis. Takdir suka bercanda. Aku menatap cermin. Wajahku memantulkan ketenangan yang hampir tidak kukenal. Tidak ada getaran di tangan. Tidak ada rasa ingin sembunyi. Hanya ketegasan yang muncul dari kesadaran bahwa hidupku sudah berjalan tanpa menoleh kembali ke masa lalu. Namun persiapan mental bukan hanya tentang pakaian atau ekspresi. Ada bagian dalam diriku yang harus kuhadapi. Kemungkinan melihat Rifan lagi. Mendengar suaranya. Atau lebih buruk, melihatnya bahagia bersama perempuan yang ia pilih setelah meninggalkanku. Ibu duduk di tepi ranjang, memperhatikan ketika aku mencoba melatih diri berdiri setegak mungkin sambil memegang tas kecil. Kalau nanti kamu goyah, kamu bilang sama ibu ya, katanya. Aku nggak akan goyah. Tetap bilang, ibu ada di sana. Aku mendekat, mencium punggung tangannya. Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, aku nggak akan bisa berdiri sejauh ini. Waktu berjalan perlahan tetapi pasti. Hari pernikahan Rifan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Kami memutuskan untuk bersiap di rumah, sengaja tidak memanggil perias profesional. Ada sesuatu yang ingin kurasakan secara langsung, proses menenangkan diri, menerima kenyataan, dan berjalan maju tanpa ornamen berlebihan. Ibu berdiri di samping jendela, melihat ke halaman depan. Kamu tahu, katanya tanpa menoleh, waktu kamu menikah dulu, ibu merasa seperti kehilangan kamu. Aku berhenti sambil memasang anting. Kehilangan. Kamu terlalu banyak mengalah. Terlalu sering diam. Terlalu sering merasa bersalah. Ibu nggak bisa lakukan apa-apa saat itu. Aku menutup kotak perhiasan. Sekarang sudah berbeda, Bu. Iya. Kamu lebih berani. Lebih bahagia. Dan ibu nggak mau kamu kembali ke masa di mana kamu cuma hidup di bawah bayangan suamimu. Aku berjalan ke arahnya dan berdiri di sampingnya. Aku juga nggak mau kembali ke sana. Makanya aku harus datang. Bukan untuk Rifan. Untuk diriku sendiri. Ibu menarik napas dalam-dalam seolah mencoba menyerap keyakinanku. Ia menepuk bahuku lalu tersenyum. Senyum yang berusaha kuat meski terselip sedikit ketakutan seorang ibu. Kami turun ke ruang tamu. Tas kecilku sudah siap. Sepatu hak sedang yang tidak terlalu tinggi tapi cukup memberi wibawa kupakai dengan mantap. Setiap langkah terdengar jelas di lantai kayu rumah, menambah keyakinan pada langkah berikutnya. Sebelum membuka pintu, aku berhenti sejenak. Ibu memandangku, menunggu isyarat. Bu, ucapku pelan. Aku nggak datang untuk balas dendam. Tapi kalau sesuatu terjadi, aku akan tetap tenang. Dan kalau kamu butuh apapun, ibu cuma satu langkah di belakangmu. Kalimat itu cukup membuat dadaku menghangat. Aku mengangguk, merapikan sedikit lipstik, lalu menarik napas panjang sekali lagi. Hari ini bukan tentang melawan masa lalu. Hari ini tentang memperlihatkan bahwa aku sudah melampaui semuanya. Aku membuka pintu, melangkah keluar bersama ibu, dan dunia terasa berbeda. Lebih luas, lebih terang, lebih siap untuk kutaklukkan. Begitu mobil berhenti di depan gedung pernikahan itu, aku menarik napas panjang. Pengingat dari pagi tadi tentang keberanian yang sudah kupersiapkan membuat langkahku terasa lebih mantap, meski jantungku tetap berdetak sedikit lebih cepat. Ibu menggenggam tanganku sebelum aku turun, memberi tatapan yang lebih tegas daripada kata-kata manapun. Kalau kamu sudah siap, kita masuk, katanya. Aku membuka pintu mobil dan menapakkan kaki ke lantai marmer depan gedung. Pintu kaca besar memantulkan bayanganku sendiri, gaun biru gelap yang kontras dengan langit siang, dan wajah yang terasa lebih dewasa daripada beberapa tahun lalu. Gedung ini terlihat lebih megah dari luar,
dengan pilar tinggi dan lampu kristal raksasa yang selalu menjadi daya tarik utama klien. Ironi dari semua ini kembali terasa seperti bisikan dingin. Rifan bahkan tidak tahu bahwa ia merayakan hari terpentingnya di tempat yang sekarang sepenuhnya berada di bawah namaku. Aku dan ibu melangkah ke dalam. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur aroma bunga segar yang mendominasi lobi utama. Para tamu sudah banyak berdatangan. Pria berjas rapi dan wanita dengan gaun pesta. Kelebihan dari memiliki bisnis sebesar ini adalah aku mengenal hampir semua detail gedung, dari lantai marmer hingga tata letaknya. Kekurangan dari menghadiri acara mantan suami adalah aku juga mengenali sebagian tamu, orang-orang yang dulu berpihak pada Rifan saat pernikahan kami hancur. Beberapa kepala langsung menoleh ketika mereka melihatku. Tatapan yang tidak disembunyikan. Ada yang terkejut, ada yang menyipitkan mata, dan beberapa hanya saling bisik. Ibu berdiri sedikit lebih dekat kepadaku, seperti ingin menahan tatapan-tatapan itu dengan keberadaannya saja. Aku tidak membalas pandangan siapapun. Aku sudah memutuskan sejak keluar rumah bahwa hari ini aku tidak akan menghabiskan energi untuk menenangkan ketidaknyamanan orang lain. Aku hanya ingin berdiri di sini dengan harga diriku sendiri. Widya? Seseorang berbisik dari kejauhan. Suara yang sudah lama tidak kudengar. Tapi wajahnya bukan seseorang yang ingin kusapa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tidak ada kewajiban bagiku untuk menjawab panggilan masa lalu. Kami terus melangkah menuju aula utama. Karpet merah terbentang panjang, dan lampu-lampu kristal menggantung rendah, memecah cahaya menjadi kilau halus di sepanjang ruangan. Pemilihan dekorasi ini pasti dilakukan oleh wedding organizer yang disewa Rifan, tapi aku tahu betul siapa pemasok bunga, siapa pemasang lampu, bahkan siapa teknisi yang mengatur suara. Semua berada di bawah kontrak perusahaanku. Setiap langkahku terasa seperti menapaki ruang yang pernah menjadi ambisiku, sekaligus saksi bagaimana aku bangkit. Ibu menyenggol lenganku pelan. Jangan biarkan mereka membuatmu tidak nyaman, katanya lirih. Aku baik-baik saja, jawabku, meski aku tahu ketegangan di tengkuku mungkin terlihat. Seorang tamu wanita, salah satu kerabat jauh dari pihak Rifan dulu, menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tidak berbicara banyak, tetapi ekspresi kecil di sudut bibirnya menyampaikan cukup penilaian. Aku membalas dengan anggukan kecil dan terus berjalan. Kalau mereka berharap melihatku rapuh, mereka harus kecewa hari ini. Suasana aula utama benar-benar mencerminkan selera Rifan. Mewah, mencolok, terkesan ingin menunjukkan segalanya dalam sekali pandang. Dulu aku berpikir itu bentuk ambisi. Sekarang aku tahu itu hanyalah kecenderungan untuk menutupi kekurangan diri. Dan melihat semua ini dari posisi baru membuatku merasa lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Ibu menatap sekeliling, tampak sedikit kagum. Gedung ini memang luar biasa, katanya dengan suara yang pelan namun bangga. Dan kamu membuatnya seperti ini. Aku tersenyum lembut. Iya, Bu. Seseorang yang aku kenali sebagai mantan rekan bisnis Rifan melintas. Pandangannya berhenti di wajahku, kemudian ke wajah ibu, lalu kembali kepadaku. Ia sempat ingin menyapa, tapi keraguannya membuat langkahnya hanya berhenti sebentar sebelum ia memutuskan untuk pergi. Momen singkat itu cukup untuk memperkuat keyakinanku bahwa kehadiranku memberi dampak lebih dari yang terlihat. Sesampainya di area tempat tamu mengambil minuman selamat datang, aku dan ibu berhenti sejenak. Seorang pelayan datang menyodorkan 2 gelas. Aku menerima satu dan mencoba merasakan ketenangan melalui dinginnya gelas di tanganku. Dari tengah aula, terdengar suara musik lembut. Pernikahan belum dimulai, tapi persiapan sedang berlangsung. Aku bisa melihat dekorasi pelaminan yang tinggi, dengan hiasan kristal menggantung seperti pancuran cahaya. Semua sempurna, setidaknya secara visual. Tapi ada sesuatu tentang kesempurnaan ini yang terasa kosong. Mungkin karena aku tahu bagaimana Rifan selalu mengejar penampilan luar, tanpa pernah memastikan fondasinya kokoh. Ibu mendekat dan berbisik, "Kamu masih kuat. Lebih dari yang ibu kira." Tatapan beberapa tamu semakin lama semakin berani. Beberapa bahkan seolah menunggu momen ketika aku terguncang. Tapi aku berdiri di tengah ruangan itu seperti seseorang yang sudah lama paham cara menguasai panggung. Mereka tidak tahu,
Tempat ini berdiri karena ketekunan yang dulu pernah diremehkan oleh mantan suamiku sendiri. Aku memindai ruangan, memastikan semua tetap terkendali. Kebiasaan sebagai pemilik gedung muncul spontan. Dari kejauhan aku melihat manajer operasional yang bekerja hari ini melirikku sekilas. Hanya sekilas, tanpa mendekat. Ia profesional. Ia tahu kapan pemilik datang sebagai pekerja dan kapan datang sebagai tamu. Hari ini, aku hanya datang untuk menunjukkan bahwa aku sudah selesai dengan masa laluku. Ketika musik berubah menjadi lebih riang, tanda bahwa acara akan segera dimulai, ibu memegang tanganku sebentar. Kamu siap kalau nanti melihat dia? Aku menegakkan bahu. Aku tidak datang untuk melihat dia. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi terpengaruh olehnya. Ibu tersenyum bangga. Dan senyum itu cukup membuatku merasa lebih berdiri di atas pondasi yang kuat. Kami berjalan lebih ke depan, mendekati kursi tamu. Beberapa bisikan kembali terdengar. Aku membiarkannya lewat seperti angin. Suasana meningkat, lampu sedikit diredupkan, tanda acara formal akan dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan seluruh ruangan yang pernah kubangun dari mimpi kecil kini menjadi panggung di mana masa laluku dan masa depanku bertemu dalam satu titik. Dan aku siap menghadapinya. Aku duduk bersama ibu di baris tengah ketika musik berubah menjadi melodi lembut yang menandai masuknya pasangan pengantin. Satu kalimat sederhana terlintas di kepalaku. Aku datang untuk mendampingi ibu, bukan untuk mencari masalah. Namun ketegangan mulai muncul begitu beberapa tamu menoleh, seolah menunggu sesuatu terjadi. Saat Rifan dan Nadia berjalan memasuki aula, lampu menyapu mereka dengan cahaya hangat. Aku merasakan ibu menghela napas pelan, bukan karena tersentuh, tetapi karena bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Aku menggenggam tangannya sebentar, memastikan ia tidak sendiri. Rifan melihat ke arah para tamu dengan senyum yang terlalu lebar, dan di detik tertentu matanya menemukan aku. Ekspresinya berubah tipis. Lebih kepada kemenangan kecil yang terasa kekanak-kanakan. Nadia, yang menggandeng lengannya, menoleh mengikuti arah pandangannya. Tatapan itu menghujam seperti bilah dingin yang dibungkus senyuman manis palsu. Acara berlanjut dengan sambutan dari pembawa acara dan sedikit riuh tepuk tangan. Aku mencoba tetap tenang, meski aku bisa merasakan beberapa tamu memperhatikan reaksi wajahku. Ibu duduk tegap, lebih kaku dari biasanya. Ia tahu apapun bisa terjadi ketika mata pasangan itu mulai mencari-cari celah untuk memamerkan keunggulan mereka. Saat momen ramah tamah tiba, Rifan dan Nadia turun dari pelaminan, berjalan di antara kursi-kursi tamu. Aku memutar gelas di tanganku, mencoba tetap fokus pada nafas sendiri. Mereka mendekat, langkah demi langkah, hingga suara hak sepatu Nadia terdengar jelas di lantai marmer. Astaga! Widya! Nadia berseru kecil, dengan nada yang dikemas rapi seolah penuh kejutan manis. Tidak menyangka kamu berani datang. Beberapa kepala langsung menoleh. Pernyataan itu sengaja diucapkan cukup keras. Aku mengangkat wajah. Selamat atas pernikahannya, kataku dengan nada yang setenang permukaan air. Oh, terima kasih. Nadia menyentuh lengannya sendiri dengan gerakan berlebihan. Kami tidak menduga kamu bakal muncul. Bukankah situasinya cukup canggung untukmu? Terselip senyum halus di bibirnya, senyum yang tidak pernah benar-benar menyembunyikan niat. Rifan ikut menatapku, lalu menoleh ke arah ibu. Ibu Ratna juga datang. Wah, luar biasa. Ibu menegakkan bahu, berusaha tenang. Kami diundang. Jadi kami hadir. Apa tidak keberatan? Rifan menanyakan itu dengan nada yang terlalu polos untuk menjadi polos. Maksudku, melihat semua ini, takutnya menimbulkan kenangan yang tidak menyenangkan. Aku merasakan ibu menarik napas lebih cepat. Ia bukan tipe yang akan membalas kata-kata seperti itu, jadi aku mengambil alih. Aku baik-baik saja, jawabku. Kami datang sopan, jadi kami berharap disambut secara sopan juga. Nadia tertawa pelan, menutupi mulutnya dengan tangan. Ah, maaf. Maksudku bukan begitu. Hanya, kamu tahu kan? Biasanya mantan itu menghindar. Takut kelihatan, tersisih. Kata terakhir itu terdengar cukup jelas untuk membuat dua meja di sekitar kami seketika hening.
Ibu menggenggam jemari kursinya, matanya sedikit menajam. Aku merasakan emosiku bergerak, tapi bukan kemarahan. Lebih seperti dengusan kecil yang ingin keluar karena penilaian bodoh yang terlalu dini. Rifan menambahkan, kami pikir kamu mungkin akan merasa berat melihat aku akhirnya menemukan seseorang yang cocok. Nadia menunduk manja ke arah suaminya. Gerakannya terkesan seperti adegan yang dipertontonkan untuk audiens tertentu. Aku tidak membalas langsung. Hening adalah senjata yang sering membuat orang gelisah. Tapi Nadia tampaknya menikmati ruang itu, dan ia kembali membuka mulut sebelum Rifan menghalanginya. Kamu kelihatan lebih kurus, tanyanya sambil menatapku seolah menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu harus jaga diri, Widya. Jangan sampai terlihat seperti, yah, kamu tahulah. Tidak usah khawatir, jawabku pelan. Hidupku cukup baik sehingga cara pandang orang lain tidak memengaruhi apapun. Nadia berkedip, lalu mengangkat dagu. Bagus. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri di luar kejadian lama itu. Ibu akhirnya bersuara. Suaranya tidak keras tetapi penuh ketegasan seorang ibu yang melindungi anaknya. Kami datang untuk menghormati undangan. Kami tidak mencari masalah. Oh tentu, Bu, jawab Nadia sambil tersenyum, tetapi matanya tidak memantulkan ketulusan. Hanya, pastikan anak ibu tidak salah paham. Ini pernikahan bahagia. Kami tidak ingin suasana berubah, tegang. Itu jelas bukan kekhawatiran tulus. Itu tantangan. Rifan kemudian melirik sekeliling, lalu menatapku lagi. Kalau kamu butuh tempat duduk lain, mungkin lebih nyaman kalau kamu tidak terlalu dekat dengan panggung. Banyak yang bilang kamu tampak tertekan. Aku menahan tawa kecil yang hampir keluar. Aku sudah nyaman di sini. Tidak perlu mengatur tempat dudukku. Begitu kata-kata itu meluncur, beberapa tamu yang mendengarnya menahan reaksi masing-masing. Ada yang pura-pura sibuk dengan minuman. Ada yang tersenyum kecil, entah sinis atau terhibur. Dan ada pula yang hanya mengamati seperti sedang menonton konflik halus yang sudah lama mereka tunggu. Nadia memiringkan kepala. Baiklah. Kalau begitu, nikmati acaranya. Kami hanya ingin memastikan kamu tidak salah menafsirkan apapun. Tidak ada yang perlu ditafsirkan, jawabku. Hati-hati agar tidak membuat tamu lain tidak nyaman dengan komentar seperti itu. 2 detik keheningan menjadi udara paling berat di antara kami. Rifan membuka mulut, tapi untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. Nadia menarik lengannya. Kita pergi, sayang. Biar mereka menikmati pemandangan, ucapnya sambil tersenyum dingin kepada kami. Mereka pergi meninggalkan aroma parfum mahal yang selalu terasa menyengat. Ibu menunduk, menyeka sudut matanya yang berkaca-kaca akibat campuran marah dan sedih. Aku memeluk bahunya pelan. Mereka hanya ingin membuat kita kecil, bisiknya. Aku tahu, jawabku. Tapi kita tidak kecil. Aku meremas tangannya sedikit lebih kuat, memastikan ia merasakan ketenanganku. Aku datang untuk mendampingi ibu, dan tidak ada satupun kata dari mereka yang mampu menggoyahkan kehadiran kami di sini. Ketika musik kembali menggema dan para tamu berusaha mencairkan suasana yang sempat tegang, aku menatap panggung itu dengan pandangan yang lebih mantap. Jika mereka merasa menang karena menghina kami, itu karena mereka belum menyadari satu hal. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Suara musik dari panggung kembali mengisi aula, tetapi gema tawa para tamu terasa menjauh ketika aku memperhatikan wajah ibu. Hinaan halus yang baru saja dilontarkan Rifan dan Nadia masih melekat seperti debu tipis yang sulit dihapus. Ibu menatap pangkuannya, kedua tangannya saling menggenggam kuat seolah berusaha mempertahankan sesuatu yang hampir jatuh. Aku menyandarkan tubuh sedikit mendekat. Bu, minum dulu, bisikku sambil menyerahkan gelas yang tadi kupakai. Ibu menerimanya, tapi hanya memindahkan gelas itu dari satu tangan ke tangan lainnya, tidak benar-benar minum. Maaf ya, nak, ucapnya pelan. Suaranya nyaris hilang tenggelam oleh percakapan tamu di sekeliling kami. Ibu tidak seharusnya ikut kalau ini membuatmu susah. Apa itu? Aku menatapnya. Bu datang karena aku ingin Bu ada di sini. Tidak ada yang salah dengan itu. Ibu menggeleng lemah. Perlakuan mereka tadi. Ibu pikir sudah bisa melupakannya.
Tapi ternyata masih terasa. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakan itu, bukan melankolis berlebihan, bukan juga dramatis. Hanya kejujuran sederhana dari seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan luka. Aku memegang tangannya, mengusap jari-jarinya yang mulai dingin. Tangan yang dulu selalu sigap menyeka air mataku setiap malam setelah pertengkaran dengan Rifan. Tangan yang tidak pernah berhenti mendukungku meski ia sendiri sering diperlakukan seperti tidak penting oleh keluarga mantan suamiku. Ibu ingat waktu dulu, katanya perlahan. Saat kita datang ke rumahnya pertama kali sebagai keluarga, mereka memandang kita seperti tamu tanpa nomor antrian. Seolah kita ini. Aku menyentuh bahunya, memotong kalimat itu sebelum ia menyakiti dirinya sendiri lebih jauh. Jangan dilanjutkan, Bu. Kita sudah bukan orang yang sama. Ibu menarik napas pendek. Tapi rasanya sama. Nak, tadi, saat dia bilang kita membuat suasana tegang. Seperti dulu, waktu mereka menyalahkanmu atas hal-hal yang bahkan bukan salahmu. Aku merasakan dadaku menghangat dengan campuran marah dan iba. Aku tidak terpengaruh. Dan ibu juga tidak perlu merasa begitu. Ibu mengusap sudut matanya yang mulai basah. Tapi ia tersenyum kecil. Kamu kuat sekarang. Ibu tahu itu. Cuma, ibu tetap merasa tidak enak melihatmu diperlakukan seperti itu lagi. Aku menatap wajahnya, mencari ketegaran yang biasa ia simpan di balik kekhawatirannya. Namun hari ini, ia terlihat lebih rentan dari biasanya. Bukan karena penghinaan itu terlalu menyakitkan, tetapi karena ia merasa gagal melindungiku. Perasaan yang tidak pernah hilang darinya meski aku sudah cukup mampu berdiri sendiri. Ibu tidak perlu melindungiku lagi, kataku lirih. Sekarang giliran aku menjaga ibu. Ibu menahan napas sejenak, mungkin terkejut mendengarnya. Widya. Aku serius. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku sudah lama melewati masa ketika mereka bisa mempengaruhi hidupku. Tapi Ibu masih membawa sisa-sisa luka itu. Dan aku tidak mau melihat ibu terluka karena mereka. Tatapan ibu mengembun, tapi ia menunduk cepat, mencoba menyembunyikan emosi yang muncul. Kamu tahu, katanya lirih, dulu tiap kali kamu pulang dengan mata bengkak, ibu selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa ibu tidak bisa membuatmu lebih bahagia? Kenapa ibu tidak bisa menjauhkanmu dari keluarga itu? Aku terdiam. Mengingatnya lagi bukan sesuatu yang ingin kulakukan hari ini, tapi kata-kata ibu membawa memori itu muncul sebentar. Malam-malam ketika aku kembali dari rumah mertua, diam, sehingga ibu tahu ada sesuatu yang salah tanpa aku mengatakannya. Ibu melakukan yang terbaik, jawabku. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku tidak akan memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari pernikahan itu. Ibu menegakkan punggung, seperti seseorang yang sedang mencoba menyusun kembali ketegarannya. Melihat dia dan istrinya tadi, ibu sadar satu hal. Mereka tidak pernah berubah. Mereka tetap seperti dulu, merasa lebih tinggi dari kita. Aku mengangguk pelan. Justru itu membuatku semakin yakin. Yakin apa, Nak? Aku menatap pelaminan dari kejauhan. Rifan dan Nadia sedang menyapa tamu lain, tersenyum, tertawa, menunjukkan kebahagiaan yang mereka banggakan. Semua terlihat indah dari jauh. Tapi semakin lama kupandangi, semakin terasa betapa rapuhnya itu. Banyak hal boleh dipoles, tapi niat di balik tindakan selalu terbaca oleh hati yang pernah disentuh kepahitan. Aku yakin, kataku perlahan, bahwa tidak ada satupun kata mereka yang pantas membuat kita merasa kecil. Kita berdiri di tempat ini bukan sebagai orang yang mereka rendahkan. Kita berdiri di gedung yang aku bangun. Di ruang yang berdiri dari kerja keras kita. Kita berdua sudah melewati masa ketika mereka bisa memperlakukan kita sesuka hati. Ibu menatapku lama, seolah menimbang berat setiap kata. Kamu ingin melakukan sesuatu? Aku mengangguk sekali. Tidak terburu-buru, tidak emosional, tapi penuh keyakinan. Bukan balas dendam yang kasar. Aku tidak mau itu. Tapi kalau mereka merasa bisa menertawakan kehadiran kita, aku ingin mereka tahu bahwa mereka sedang berdiri di panggung yang bukan milik mereka. Aku ingin mereka sadar bahwa merendahkan kita adalah keputusan yang paling keliru. Ibu menahan napas. Widya. Aku tidak akan melakukan apapun yang membuat ibu malu.
kataku, memastikan ia mengerti itu terlebih dulu. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merasa menang. Ibu menunduk, menutupi wajah dengan tangan sejenak, lalu menghela napas panjang. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tidak mau kamu terseret emosi. Emosi hanya berbahaya kalau tidak diarahkan, jawabku. Dan aku tahu betul arahku. Nada musik berubah menjadi lebih lembut. Para tamu beranjak mengisi meja buffet. Aku membantu ibu berdiri, membiarkannya memegang lenganku sambil kami berjalan ke sisi ruangan yang lebih tenang. Di sana, aku bisa melihat cahaya lampu memantul lembut di mata ibu, memperlihatkan betapa lelahnya ia menyimpan semua kenangan pahit itu. Aku tidak mau kamu menyimpan semuanya sendiri, katanya pelan. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, ibu di sini. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat, yang tumbuh dari rasa syukur memiliki seseorang yang tetap berdiri di sampingku meski bertahun-tahun lalu ia juga ikut terluka. Aku tidak sendirian, jawabku. Dan itu membuatku semakin kuat. Ibu menggenggam tanganku. Kalau kamu yakin, lakukan. Tapi lakukan dengan cara yang membuatmu bangga. Aku menatapnya lembut. Itu satu-satunya cara yang akan kulakukan. Dan di tengah keramaian yang terus bergerak, aku merasakan sebuah keputusan mengeras di dalam diriku. Bukan karena aku ingin membalas rasa sakit, tetapi karena aku ingin memastikan ibu tidak pernah merasakan hinaan yang sama lagi. Aku menenangkan napas saat berdiri di dekat pilar marmer yang menjulang, memastikan tak seorang pun memperhatikan langkah kecilku menjauh dari kerumunan. Satu kalimat singkat tentang ibuku terus menempel di benak. Wajah Bu Ratna yang sempat pucat setelah hinaan tadi, cukup untuk mengingatkan betapa rapuh hatinya, meski ia selalu berusaha terlihat kuat. Aku tak ingin hanya duduk diam. Ada hal yang harus kupastikan, dan hanya aku yang bisa melakukannya. Aku mengeluarkan ponsel dari clutch hitamku. Jari telunjukku menekan nama yang sudah kusimpan sejak bertahun-tahun lalu. Pak Arman, manajer operasional gedung yang selalu bekerja langsung di bawahku dalam setiap proyek. Suaranya muncul hanya setelah satu dering. Selamat siang, Bu Widya, ucapnya pelan, nada formal yang segera menunduk secara otomatis meski ia tak bisa melihatku. Ada waktu sebentar, bisikku. Suaraku harus halus, harus netral, tidak boleh menarik perhatian para tamu. Tentu, saya di area staf. Perlu saya datang. Jangan ke sini. Saya yang datang. Aku menutup telepon tanpa banyak kata. Aku tahu kebiasaan staf gedung. Semakin sedikit penjelasan, semakin cepat mereka bergerak. Itu aturan yang kutanam sejak awal membangun tempat ini. Efisiensi tanpa banyak suara. Aku menyesap udara dingin AC sebelum berjalan menuju lorong samping yang hanya digunakan oleh karyawan. Ruang itu sepi. Berbeda sepenuhnya dari hiruk-pikuk pesta yang baru saja mempermalukan keluargaku. Lampu putihnya tidak menyilaukan, hanya cukup untuk membuat langkahku mantap. Suara sepatu haku berdenting kecil, memantul di lantai keramik bersih. Pak Arman sudah menunggu dengan postur tegap. Ia tidak panik, tidak bingung, hanya menundukkan kepala cukup dalam untuk menunjukkan penghormatan. Terima kasih sudah cepat datang, kataku sambil menyesuaikan nada agar tetap profesional. Saya selalu siap, Bu. Aku mengangguk singkat. Aku ingin memastikan rangkaian acara tetap sesuai standar, terutama bagian akhir. Ia memahami makna tersirat itu tanpa harus kujelaskan. Tentu. Kami sudah mengatur semua sesuai permintaan panitia. Tapi jika ada yang perlu ibu sesuaikan, tinggal ibu perintahkan. Aku menarik napas perlahan. Tadi ada sedikit insiden di area tamu. Aku tidak ingin suasana menjadi semakin tidak terkendali. Pastikan semua staf memperketat standar layanan. Tidak ada komentar, tidak ada lirikan tidak sopan, dan jangan ada yang berbicara di luar tugas. Baik, Bu. Saya akan langsung instruksikan. Tatapannya teguh. Ia tahu betul bahwa yang kumaksud bukan sekadar etika layanan. Aku ingin memastikan tidak ada ruang lain bagi siapapun untuk menjatuhkan kami. Setelah kejadian di aula tadi, aku menyadari satu hal. Keluarga Rifan mungkin ingin kami tampak kecil, tersingkir, atau dipermalukan, tapi tidak di gedung yang kubangun dengan tanganku sendiri. Bagaimana dengan akses ruang VIP? Tanyaku. Sudah aman.
Tidak ada yang bisa masuk kecuali staf inti dan tamu yang ibu izinkan. Buku tamu sudah disiapkan. Sudah. Dan semua foto dokumentasi akan melalui kontrol tim kami dulu sebelum dipublikasikan. Aku mengangguk. Bagus. Aku tidak ingin ada gambar yang memanfaatkan momen tadi. Tatapannya semakin mantap. Saya mengerti. Kami akan menghapus apapun yang tampak tak pantas sebelum vendor menerima. Aku menyandarkan punggung pada dinding sebentar. Rasanya lega mendengar semua bergerak seperti seharusnya. Hampir saja aku terseret ke dalam arus emosi setelah perlakuan Rifan dan Nadia. Tapi mengingat wajah Bu Ratna yang sedikit bergetar, itu alasan sebenarnya aku melakukan semua ini. Ibu sudah melalui terlalu banyak penghinaan dari keluarga itu di masa lalu. Bahkan setelah perceraian sekalipun, bayangan luka mereka masih hinggap. Ada permintaan khusus, Bu? Tanya Pak Arman dengan hati-hati. Aku menatap matanya. Aku ingin tahu semua rincian acara mereka. Urutan lagu, alur protokol, titik-titik lampu, siapa MC-nya, semua. Aku tidak akan mengubah apapun secara drastis, hanya memastikan tidak ada kejutan yang bisa merugikan pihakku. Ia membuka tablet dan menampilkan jadwal acara. Setiap detailnya rapi, terorganisir. Seperti biasa. Aku membaca cepat, memilih informasi yang relevan. Tak ingin tenggelam dalam hal teknis. Bagian serah cincin. Ada jeda di antara pergantian lighting, tanyaku. Ada 3 detik, Bu. Itu standar. Tetap seperti itu. Jangan diubah. Ia mengangguk. Lalu bagian keluarga, lanjutku. Dimulai 10 menit sebelum doa penutup. Aku merenung, kemudian berkata, pastikan kursi tamu tetap penuh. Jangan ada staf yang mempersilakan orang keluar duluan sebelum acara selesai. Ia tampak mengerti konteks tersembunyi perintah itu. Aku ingin acara tetap terlihat tertib, tanpa celah bagi siapapun untuk mencibir bahwa kehadiranku atau ibuku menjadi alasan kegaduhan. Akan kami lakukan, Bu. Aku memeriksa sekali lagi apakah lorong itu benar-benar kosong. Aku tidak bisa mengambil risiko jika ada tamu, apalagi dari pihak keluarga Rifan, melihatku di sini dan bertanya mengapa aku begitu mengenal struktur bangunan. Terakhir. Ucapku pelan. Aku ingin semua pintu darurat di sisi timur tetap terbuka. Hanya sisi itu. Ia sempat terkejut kecil namun tidak mempertanyakan. Baik, Bu. Itu jalur yang akan kami gunakan nanti jika suasana semakin tidak kondusif. Pak Arman menyimpan tablet, kemudian berkata, saya dan tim akan siap di posisi masing-masing. Silakan Ibu kembali ke acara. Jika ada apapun, cukup kirim pesan singkat. Aku mengangguk. Terima kasih. Jaga kerahasiaan interaksi ini. Saya paham, Bu. Selalu. Aku berbalik, berjalan kembali menuju lorong utama. Suara pesta kembali menerobos pendengaranku. Tawa tamu, musik lembut, dan percikan gelas beradu. Namun kali ini, aku tidak merasa kecil. Tidak lagi merasa menjadi wanita yang ditinggalkan, apalagi korban. Ketika aku melangkah melewati pintu menuju aula besar itu, aku merasakan sesuatu mengalir di dadaku. Bukan kemarahan, bukan dendam membabi buta. Lebih seperti ketenangan tajam yang muncul ketika seseorang akhirnya memegang kendali setelah sekian lama diam. Aku melihat Bu Ratna dari kejauhan, duduk dengan tangan terlipat rapat, menyimpan luka yang tak pernah ia tuturkan sepenuhnya. Dan aku tahu, setiap langkahku barusan bukan hanya untukku, tapi untuknya. Aku berjalan kembali ke arahnya, tanpa perlu tergesa. Semua bagian telah bergerak. Semua rencana perlahan tersusun. Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat. Dan kali ini, aku yang akan menentukan kapan itu terjadi. Aku kembali ke aula dengan langkah yang sudah kukendalikan ritmenya. Percakapan singkatku dengan manajer gedung masih tersimpan rapi dalam pikiranku. Cukup satu kalimat untuk mengingatkanku bahwa semua detail acara kini berada dalam pengawasanku. Itu membuatku lebih tenang. Meski bukan berarti suasana di sekeliling ikut bersahabat. Begitu aku memasuki ruang utama, desiran bisik-bisik mulai muncul. Pelan, halus, tapi terasa menampar tengkuku seperti angin dingin. Cara tamu-tamu itu memiringkan kepala, menoleh tanpa terlalu frontal,
lalu mengerutkan dahi seolah menyatukan potongan informasi yang baru mereka sadari. Itu bukan jenis perhatian yang dulu pernah kudapatkan sebagai mantan istri seseorang. Ini berbeda. Sangat berbeda. Aku berdiri dekat meja samping, pura-pura memeriksa susunan bunga, sementara mataku menangkap beberapa pasang mata yang terpaku padaku. Beberapa tamu berbisik di balik kipas kecil. Beberapa lainnya pura-pura berbincang tapi tatapan mereka tak bisa lepas. Ada rasa penasaran yang tak dapat disembunyikan, terutama dari orang-orang yang dulu mungkin menganggapku sekadar pendamping Rifan, wanita sederhana yang tidak cukup bersinar untuk bertahan di lingkaran mereka. Wajah Bu Ratna tampak sedikit lebih stabil sekarang. Ia duduk tegak, kedua tangan terlipat di pangkuan, mencoba terlihat biasa di tengah badai kecil ini. Sesekali ia mencuri pandangan ke arahku, memastikan aku baik-baik saja. Aku membalasnya dengan anggukan halus, tanda bahwa ia tidak perlu cemas. Namun bisik-bisik itu semakin jelas. Dia itu yang? Iya, Widya. Katanya sekarang sudah. Apa ya? Yang punya. Aku tidak bisa mendengar seluruh kalimat, tapi cukup untuk menyimpulkan arah pembicaraan. Beberapa dari mereka pasti mulai menghubungkan interior mewah gedung ini dengan namaku. Tentu tidak ada yang berani bertanya langsung. Dunia seperti ini bekerja melalui rumor kecil yang terus bergulir sampai akhirnya tumbuh menjadi kepastian yang tak perlu dikonfirmasi. Di dekat pelaminan, Rifan sibuk melayani ucapan selamat. Senyumnya melebar, gesturnya percaya diri. Ia tampak menikmati sorotan, seperti biasanya. Tapi ia belum menyadari perubahan kecil yang mulai menggerus atmosfer sekitar. Mata tamu-tamu yang dulu terfokus pada dirinya dan Nadia kini bergeser, lebih sering menuju ke arahku. Bukan tatapan iba, bukan tatapan kasihan, tapi semacam ketertarikan yang tak bisa ia kontrol. Itu yang paling menekan seseorang seperti Rifan. Aku memperhatikan. Bahunya sempat menegang ketika seseorang berbisik ke telinganya sambil melirikku sekilas. Rifan tersenyum, tapi tidak selebar tadi. Rahangnya mengeras sedikit. Hanya terlihat jika seseorang mengenalnya sedekat itu. Nadia di sampingnya sibuk mengatur selendang satin, tidak menyadari perubahan ekspresi suaminya. Aku mengambil segelas air putih dari petugas yang lewat. Tangannya bergetar halus, mungkin karena ia tahu siapa aku sebenarnya. Kali ini, ia menatapku penuh hormat, tanpa kata-kata. Bahkan gestur kecil seperti itu pun tak luput dari perhatian beberapa tamu yang berdiri tak jauh. Aku melirik jam di dinding. Ada jeda acara sebentar sebelum prosesi berikutnya dimulai. Waktu yang tepat untuk membiarkan rumor berkembang tanpa bantuan siapapun. Wit, panggil Bu Ratna pelan ketika aku kembali ke kursinya. Orang-orang itu melihat ke sini. Aku tahu, jawabku dengan senyum kecil. Biarkan saja. Tapi mereka tidak mengganggu, potongku lembut. Hanya penasaran. Aku bisa melihat bagaimana perkataan itu menenangkan ibuku sedikit. Ia menarik napas lebih panjang. Namun aku juga tahu, jauh di dalam dirinya, ia menyimpan ketakutan lama. Satu hinaan dari keluarga Rifan saja sudah membuat luka lama terbuka. Kini seluruh ruangan memperhatikan kami dengan cara yang berbeda, dan itu tentu memicu kekhawatiran lain. Beberapa pasangan tamu berjalan melewati kami. Mereka tersenyum ramah yang berbeda dari sebelumnya, seolah mencoba memastikan posisi mereka jika rumor yang mereka dengar benar. Selamat siang, Bu, sapa salah satu dari mereka sambil menunduk ringan kepadaku. Aku membalas dengan anggukan singkat. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu kehangatan palsu. Sikap netral seperti itu justru membuat mereka semakin berhati-hati. Ketika pasangan itu sudah cukup jauh, Bu Ratna berbisik. Dulu waktu kau masih dengan Rifan, tidak pernah ada yang memperhatikanmu seperti itu. Aku tersenyum kecil. Dulu aku tidak seperti sekarang, Bu. Ia menatapku lama, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mungkin tak ia lihat. Bahwa putrinya ini telah berjalan jauh melampaui masa lalu yang dulu menahannya. Tiba-tiba musik berubah. Panggilan MC menggema, memicu sedikit kegaduhan teratur. Para tamu mulai bergerak kembali ke posisi masing-masing. Rifan tampak sedikit kebingungan menatap kerumunan. Ia mengambil jeda untuk menata rambutnya, lalu memandang ke arahku. Sekilas saja, tapi itu cukup.
Tatapannya bingung. Ada pertanyaan besar di sana. Mungkin ia merasakan posisi sosialnya mulai goyah, walau ia belum tahu alasannya. Aku menatap balik tanpa menghindar. Sebuah senyum tipis terangkat di bibirku. Tidak mengintimidasi, tidak mengejek, hanya tenang. Senyum seseorang yang tahu lebih banyak daripada pihak lain. Rifan memalingkan wajah lebih cepat dari yang kukira. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di sisi pelaminan, gelagat yang hanya muncul saat ia merasa tertekan tapi tak boleh menunjukkan. Nadia menoleh, bingung melihat suaminya gelisah. "Kenapa?" tanyanya. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku memperhatikan dinamika kecil itu tanpa bergerak. Rumor sudah bekerja. Reaksi Rifan mulai tampak. Dan aku tidak perlu melakukan apapun selain berdiri di tempatku, membiarkan kebenaran tersirat menggulung lebih besar. Beberapa tamu lain lewat di dekatku. "Kalau benar, pantas saja staf tadi begitu hormat," bisik salah satu perempuan pada pasangannya. "Tapi itu berarti kau kira siapa yang?" Bisik mereka menghilang bersama langkah mereka. Namun arah kalimatnya cukup untuk memicu gelombang baru. Aku merapikan selendang ibuku, memastikan ia nyaman. Lalu menatap aula besar itu sekali lagi, meresapi perubahan atmosfer yang semakin terasa jelas. Rifan mungkin belum sadar bahwa panggung yang ia pijak bukan hanya panggung pernikahannya, tapi juga panggung yang secara diam-diam berdiri di bawah kewenanganku. Tekanan sosial itu belum memuncak. Tapi aku bisa merasakan geraknya, halus dan pasti, seperti air yang mulai meresap ke celah retak. Dan aku tahu satu hal. Setelah ini, ia tidak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Aku hanya perlu menunggu sampai titik balik itu tiba. Satpam itu berdiri di hadapanku dengan ragu, matanya jelas menunjukkan bahwa ia mengenal posisiku. Pengingat singkat tentang bagaimana para tamu mulai memperhatikan kehadiranku barusan membuat situasi ini semakin tegang. Rifan yang berdiri tak jauh darinya tampak menahan ketidaksabaran, wajahnya semakin memerah. Ia mengarahkan telunjuk ke arahku dan Bu Ratna, ekspresi sombong di wajahnya muncul tanpa tedeng aling-aling. Seolah ingin memulihkan kendali yang sejak tadi pelan-pelan terlepas dari genggamannya. "Suruh mereka keluar sekarang," ujar Rifan. Suaranya cukup keras untuk membuat beberapa tamu menoleh. Aku bisa melihat kegelisahan kecil yang merambat di antara kerumunan. Ada yang berpura-pura mengobrol sambil memasang telinga, ada yang sengaja bergerak lebih dekat sambil pura-pura mengambil minuman. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dan rumor yang sebelumnya hanya bisikan kini punya alasan baru untuk tumbuh lebih cepat. Satpam itu menelan ludah. "Pak, apakah benar?" "Tidak usah banyak tanya," potong Rifan tajam. "Ini acara pernikahan saya, dan mereka tidak diundang untuk membuat kekacauan." Aku menatap satpam itu tanpa marah, hanya menimbang. Ia mengenakan seragam hitam rapi dengan name tag yang kukenal sangat baik karena aku sendiri yang menyetujui desainnya ketika gedung ini direnovasi. Aku bisa melihat bagaimana jemarinya sedikit gemetar. Bukan karena takut padaku atau Rifan, tapi karena ia terjebak di antara dua otoritas yang bertolak belakang. Bu Ratna menarik ujung selendangnya dengan gelisah. "Wait, kita pulang saja," bisiknya. Ada luka yang jelas di matanya, tetapi ia berusaha tetap tegar. Aku menggenggam tangannya sebentar. "Kita tidak melakukan apa-apa." Rifan melangkah makin dekat, seolah ingin memastikan bahwa aku merasa terpojok. "Widya, saya tidak ingin membuat keributan. Ini hari bahagia saya. Tolong hormati itu." Nada suaranya terdengar manis di permukaan, tapi aku bisa membaca nada lain di baliknya. Ketidaknyamanan yang muncul sejak tadi, ketika bisik-bisik tamu lebih banyak menyebut namaku daripada memuji dekorasi acara pernikahannya. Aku mengangkat wajah, menatapnya tenang. "Kami hanya duduk, Rifan. Tidak mengganggu apapun." "Justru itu masalahnya," katanya tanpa menyadari betapa ironis kalimatnya. "Kehadiranmu saja sudah cukup membuat suasana tidak enak." Tamu di kiri kami mengerutkan alis. Ada yang saling berbisik lagi. "Dia bilang begitu." Padahal tadi Widya. Aku mendengar cukup, tapi tidak memedulikan. Nadia berdiri dari pelaminan, menghampiri Rifan dan menggenggam lengannya. "Sayang, tidak usah diperpanjang. Suruh mereka keluar saja. Kita tidak butuh drama."
Kalimat itu membuat beberapa tamu lain berhenti makan. Drama? Mereka pasti bertanya-tanya siapa yang memulainya. Rifan mengangguk ragu, lalu mengarahkan pandangannya lagi ke Satpam. Tolong, lakukan tugas Anda. Satpam itu menghela napas panjang sebelum melangkah mendekat. Tangannya terangkat setengah hati, seolah mengingat pelatihan dasarnya. Jangan menyentuh tamu kecuali benar-benar darurat. Ibu, mohon maaf, katanya lirih pada Bu Ratna. Kami diminta untuk mengarahkan Anda keluar gedung. Nada hormatnya jelas, bahkan terlalu hormat untuk standar acara pernikahan. Ia tidak berani mengatakannya langsung padaku dulu. Ia tahu siapa yang sebenarnya berwenang di gedung ini. Tapi ia juga tidak punya pilihan, karena perintah datang dari pihak yang menyewa acara hari itu. Aku menatapnya lembut. Tidak apa-apa. Lakukan saja apa yang menurutmu benar. Ia tampak semakin bimbang. Bu, sebenarnya saya. Lakukan, sergah Rifan frustasi. Tahan mereka kalau perlu. Satpam itu tersentak, tampak tidak setuju. Maaf, Pak. Kami tidak boleh memakai kekerasan terhadap tamu kecuali dalam kondisi tertentu. Ini kondisi tertentu, bentak Rifan. Ruangan seketika hening. Semua suara musik dan percakapan tenggelam seolah seseorang memelankan volume dunia. Sekitar 10 pasang mata kini berada di antara kami. Aku hanyalah berdiri tegak, tanpa membalas kemarahan, tanpa sedikit pun mencoba memenangkan argumen. Tenang adalah senjataku, dan semakin aku diam, semakin Rifan terlihat kehilangan kendali. Nadia meremas lengan Rifan, wajahnya mulai malu sendiri karena perhatian yang tidak diinginkan. Sayang, semua orang melihat. Biarkan mereka, jawab Rifan cepat, tapi aku tahu itu pertanda ia mulai panik. Satpam itu akhirnya mengambil keputusan. Ia menunduk padaku lebih dalam dari seharusnya. Ibu Widya, maafkan saya. Saya hanya menjalankan perintah penyewa. Jika Anda ingin berdiskusi atau keberatan, saya pikir lebih baik dengan pihak pengelola. Ia menekankan kata pengelola dengan nada halus. Ia memberitahuku tanpa memberitahu, bahwa ia tahu aku bukan sekadar tamu. Aku mengangguk dengan anggun. Terima kasih. Saya mengerti. Bu Ratna berdiri perlahan, mencoba menahan getaran emosinya. Nak, kita benar-benar harus keluar. Aku meraih tangannya. Tidak apa-apa, Bu. Kita ikuti saja dulu. Rifan tersenyum tipis, kemenangan semu di matanya. Bagus. Terima kasih sudah bekerja sama. Aku kembali menatapnya. Ia tampak puas, tapi lebih tepatnya lega. Lega karena ia mengira telah berhasil memulihkan wibawanya di depan tamu. Namun wibawa yang harus dipaksa seperti itu tidak pernah benar-benar ada. Dengan langkah tenang, aku dan ibuku berjalan menuju pintu samping yang ditunjukkan Satpam. Setiap langkah terasa seperti titik yang menutup kalimat. Anggun, tegas, tanpa perlu meninggikan suara. Beberapa tamu menjauh ketika kami lewat, bukan karena jijik, tapi karena segan. Sebagian mencoba tersenyum sopan, sebagian lainnya tertunduk, entah karena malu pada kelakuan Rifan atau malu pada diri sendiri yang dulu memandang rendah kami. Satpam itu membuka pintu dan menunggu di samping, memberikan ruang tanpa menyentuh kami. Aku menatapnya sebentar. Terima kasih sudah tetap sopan. Ia menunduk lagi, wajahnya tampak lega. Saya hanya menghormati yang seharusnya dihormati, Bu. Aku tersenyum tipis lalu melangkah keluar bersama ibuku. Udara luar lebih sejuk daripada udara dalam ruangan yang penuh ego tadi. Dan meskipun diperlakukan tidak adil, aku tetap berdiri tegak, karena badai hari ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan aku tidak perlu marah untuk menegakkan harga diriku. Tenang sudah lebih dari cukup. Manajer gedung berjalan cepat menyusuri lorong menuju pintu samping. Wajahnya tegang, langkahnya mantap. Aku bisa merasakan udara berubah bahkan sebelum ia muncul. Sebuah pergerakan kecil yang membuat beberapa tamu menoleh. Pengingat singkat tentang bagaimana Rifan berusaha mengusirku barusan masih terasa di tengkukku. Tapi aku tetap berdiri tenang di dekat pintu, tangan menggenggam lembut lengan Bu Ratna. Pintu terbuka dengan suara halus. Manajer gedung, Pak Dimas, muncul dengan tarikan napas panjang, seperti seseorang yang baru saja berlari ke tengah badai.
Begitu matanya menemukan aku dan ibuku, ia langsung menunduk hormat. Tidak berlebihan, tidak canggung, hormat yang hanya diberikan kepada pihak berwenang. Bu Widya, sapanya dengan suara jelas namun penuh penekanan. Maafkan saya terlambat menemui Anda. Saya baru diberi kabar bahwa Anda sedang berada di luar aula. Suasana ruangan yang tadinya ramai mendadak perlahan tenggelam. Piring berhenti berdenting. Percakapan terputus. Beberapa tamu bahkan terlihat menahan napas. Tidak perlu suara keras. Nada formal itu saja sudah cukup memicu gelombang keheranan. Rifan yang masih berada tak jauh dari pelaminan mendongak cepat. Air mukanya berubah seketika. Pak Dimas? Apa yang Anda lakukan di sana? Serunya, mencoba mempertahankan kendali yang sejak tadi benar-benar lepas. Pak Dimas menoleh sekilas. Saya sedang menjalankan kewajiban saya, Pak Rifan. Nada Pak Rifan itu berbeda. Dingin, profesional, dan sama sekali tidak seperti bawahan yang sedang bertindak atas perintah klien. Aku bisa mendengar bisik-bisik mulai pecah lagi. Bu Widya? Pemilik. Tadi satpam mengusirnya. Jadi dia sebenarnya. Aku tidak perlu mendengar sisanya. Reaksi mereka saja sudah cukup. Pak Dimas mendekat dan berhenti tepat di hadapanku. Apakah Anda baik-baik saja, Bu? Saya mendapat laporan bahwa staf kami diminta untuk mengarahkan Anda keluar gedung. Ada sedikit tekanan pada kata diminta. Sebuah penegasan bahwa ia tahu sumber perintah itu bukan dari pihak seharusnya. Aku mengangguk pelan. Kami baik-baik saja. Terima kasih sudah datang. Bu Ratna menghela napas lega, meski matanya masih menyimpan sisa luka emosional yang barusan tercipta. Pak Dimas menatapku dengan hormat penuh, memastikan bahwa tamu-tamu yang mendengarkan jelas memahami posisiku. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Tidak seharusnya pemilik gedung diperlakukan seperti itu di acara apapun, apalagi di gedung ini. Kata pemilik meluncur begitu jernih. Dan aula pun pecah dalam keheningan lebih besar dari sebelumnya. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas seluruh suara di ruangan, membuat semuanya berhenti bergerak. Rifan menegang. Tangannya terangkat setengah, seolah ingin menepis kenyataan itu. Apa maksud Anda? Pemilik. Beberapa tamu langsung menoleh kepadanya. Ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi kaget, lalu menjadi penilaian yang tidak ia inginkan. Nadia berdiri di sampingnya, wajahnya langsung pucat. Sayang, bukankah kamu bilang? Diam, bisik Rifan cepat, tapi tidak cukup cepat untuk menyembunyikan kepanikannya. Pak Dimas tetap pada sikap profesionalnya. Gedung ini, termasuk seluruh fasilitas dan staf yang bekerja hari ini, berada di bawah manajemen yang dimiliki oleh Ibu Widya. Ia menatap Rifan dan Nadia tanpa emosi. Kami menghormati penyewa, tetapi kami lebih menghargai pemilik. Beberapa tamu hampir terbatuk karena kaget. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang berpura-pura memeriksa ponsel hanya untuk menyembunyikan ekspresi mereka. Bahkan musik latar tiba-tiba terdengar terlalu keras, padahal volume tidak berubah sama sekali. Itu hanya karena ruangan terlalu hening. Aku menatap Rifan dari kejauhan. Ia membalas tatapanku dengan campuran bingung, malu, dan panik. Semua emosinya bertabrakan tanpa arah. Kenapa? Kenapa kau tidak bilang? Serunya, berjalan cepat ke arahku. Nada suaranya bukan lagi tegas, tapi gemetar. Seperti seseorang yang bangun dan menemukan fondasi hidupnya hilang. Aku tetap diam. Keheningan adalah kekuatanku kali ini. Widya, ini tidak lucu. Apa maksudmu membiarkan aku? Dia berhenti, sadar ia sedang membuka borok sendiri di depan umum. Nadia mundur selangkah, memandangnya seakan ia tidak mengenali pria di sampingnya. Rifan, kita benar-benar mengusir pemilik gedung. Bisiknya, cukup keras untuk didengar tamu dekat mereka. Salah satu tamu berdeham canggung lalu berkata kepada temannya, Ini memalukan sekali. Rifan mendengar itu. Bahunya turun, napasnya berat. Untuk pertama kalinya sepanjang acara, ia terlihat kecil. Sempit. Tersekap oleh situasi yang tidak bisa ia kendalikan dengan suara keras atau pesona lamanya. Pak Dimas memberi isyarat pada satpam yang tadi mengusirku. Satpam itu langsung berjalan ke arahku dengan wajah memucat. Ibu,
Saya minta maaf. Saya sungguh tidak tahu, katanya cepat. Saya hanya mengikuti perintah penyewa. Saya tidak bermaksud. Aku mengangguk lembut. Saya mengerti. Terima kasih sudah tetap sopan. Permintaanku untuk tidak menambah drama justru menenangkan dia. Dan pada saat itulah, lebih banyak tatapan hormat mengarah kepadaku. Tidak ada rasa iba, yang ada adalah pengakuan. Atmosfer ruangan kini punya arah baru. Semua yang tadinya menertawakan aku dan ibuku kini mengganti ekspresi mereka. Yang tadinya merasa kagum pada kemegahan pernikahan Rifan kini justru terlihat malu duduk di kursi dekorasi mewah itu. Aku menarik napas perlahan. Saya hanya datang sebagai tamu, Pak Dimas. Mendampingi ibu saya. Tidak ada niat mengganggu siapapun. Pak Dimas mengangguk. Tentu, Bu. Dan Anda akan mendapat tempat yang layak. Ucapan itu mengguncang lebih banyak orang daripada teriakan manapun. Rifan akhirnya hanya bisa berdiri mematung. Ia tampak seperti seseorang yang baru sadar bahwa seluruh tamu yang ia coba kemudikan opininya kini berpihak pada orang yang selama ini ia remehkan. Aku kembali menatap ibu. Bu Ratna menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. Matanya berkaca-kaca namun bukan karena sedih, melainkan karena bangga dan lega. Terima kasih sudah bersabar, Bu. Bisikku. Manajer gedung mempersilakan kami masuk kembali ke aula. Kini aku melangkah dengan tenang. Bukan sebagai tamu yang diusir, tapi sebagai pemilik yang dihormati. Dan setiap langkahku terasa seperti pengingat yang tidak diucapkan. Bahwa harga diri tidak pernah membutuhkan suara keras. Kadang, dunia hanya perlu melihat siapa yang benar-benar berdiri tegak. Manajer gedung baru saja memanggil nama Widya dengan suara lantang. Alasan yang sederhana namun tegas. Sebagai pemilik gedung, ia perlu menjelaskan adanya pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pihak penyewa, yaitu Rifan. Panggung kecil di tengah aula kini menjadi pusat perhatian. Lampu sorot menyentuh permukaannya seperti undangan tak tertulis bagi Widya untuk naik ke sana. Semua tamu diam. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada desis obrolan kecil. Hanya keheningan yang terasa berat seperti beban yang menekan dada setiap orang yang menyaksikan drama ini berkembang. Widya melangkah maju perlahan. Bukan langkah tergesa, bukan langkah gentar, melainkan langkah seseorang yang sangat paham haknya dan sangat sadar bahwa setiap mata sedang mengawasinya. Gaunnya bergerak tenang mengikuti ritme langkahnya, memberi kesan kewibawaan yang semakin membuat tamu penasaran. Rifan berdiri tidak jauh dari panggung. Masih terkejut sejak manajer gedung menyapa Widya dengan hormat sebagai pemilik. Ia terlihat kebingungan, antara tidak percaya dan tidak siap menghadapi kenyataan bahwa posisinya di acara ini bukan lagi yang memegang kendali. Sementara itu, Bu Ratna berdiri di sisi aula. Wajahnya masih pucat. Pengalaman dihina beberapa saat lalu masih membekas. Namun melihat putrinya melangkah naik ke panggung membuatnya sedikit lebih tegak. Ada kebanggaan yang menahan air matanya agar tidak tumpah. Widya menaiki 3 anak tangga panggung, berhenti di podium kecil, dan menghadap tamu. Ia tidak perlu mengetuk mikrofon atau memastikan suaranya terdengar. Ruangan sudah terlalu sunyi. Bahkan helaan napas kecil pun bisa terdengar. Terima kasih atas perhatiannya, ucap Widya dengan suara stabil. Tidak tinggi, tidak rendah, hanya tepat. Saya dipanggil oleh manajer untuk mengklarifikasi satu hal penting terkait penggunaan gedung ini pada hari ini. Beberapa tamu otomatis menegakkan bahu, seolah akan menghadiri pertemuan resmi. Beberapa lainnya menahan napas. Mereka semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Widya melanjutkan, gedung ini hanya dapat digunakan sesuai ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Termasuk kewajiban pihak penyewa untuk menjaga ketertiban, mematuhi batasan area, dan memastikan tidak ada tindakan yang melanggar aturan fasilitas. Rifan bergerak gelisah. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Namun ia tidak menyangka Widya akan menyampaikannya langsung di depan tamu undangan. Manajer gedung berdiri tidak jauh darinya, memegang berkas kontrak sebagai bukti formal yang sewaktu-waktu siap ia tunjukkan jika diperlukan. Ekspresinya tetap netral. Persis seperti seorang profesional yang hanya menjalankan prosedur. Widya menatap para tamu dengan tenang sebelum melanjutkan. Saya perlu menjelaskan adanya insiden di mana pihak penyewa mencoba mengeluarkan saya dan ibu saya dari gedung ini menggunakan satpam.
Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan perjanjian pemakaian fasilitas, karena area ini telah disewa dengan catatan khusus. Pemilik gedung tetap dapat berada di lokasi selama acara berlangsung. Ada riak kecil di antara tamu, bukan gumaman keras, hanya perubahan tipis dalam cara mereka memandang Rifan. Beberapa mulai saling berbisik pelan, namun masih menjaga jarak suara. Widya tidak menoleh ke arah Rifan, seolah-olah yang bersangkutan tidak memerlukan atensi dalam momen ini. Selain itu, ada upaya memerintahkan Satpam untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai protokol keamanan fasilitas. Satpam sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan menolak sebuah instruksi yang bertentangan dengan aturan operasional. Satpam yang tadi hampir terseret dalam konflik itu tampak menunduk kecil. Bukan karena bersalah, melainkan karena merasa dihargai atas integritasnya. Widya melanjutkan dengan kalimat yang lebih profesional. Terkait hal itu, saya berkewajiban menyampaikan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Kami menghindari kesan bahwa staf gedung bertindak semena-mena. Yang terjadi adalah pelanggaran prosedur oleh pihak penyewa. Ketegangan di ruangan meningkat. Semua tamu kini menatap Rifan yang tidak bisa memberi penjelasan. Tidak ada yang membelanya. Bahkan beberapa sahabatnya tampak mulai menjaga jarak secara emosional. Agar acara dapat berjalan sesuai jadwal, lanjut Widya, saya meminta agar seluruh pihak mengikuti tata tertib yang telah disetujui. Tidak ada tindakan lanjutan yang akan saya ambil selama aturan masih dipatuhi. Ini klarifikasi yang diperlukan agar acara tetap kondusif dan tidak ada keraguan dari pihak manapun. Widya berhenti sejenak. Diam itu bukan jeda, melainkan penegasan. Ruangan kembali hening. Ia kemudian menutup dengan nada yang tetap sopan namun teguh. Saya mohon kepada penyewa acara, Saudara Rifan, untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Mari kita menjaga kehormatan bersama sebagai tuan rumah dan tamu. Terima kasih. Widya menunduk sedikit, isyarat formal bahwa penjelasan selesai. Para tamu memberi reaksi yang tidak seragam, beberapa memberi tepuk tangan kecil yang tertahan karena masih kaget, beberapa lainnya mengangguk pelan sebagai bentuk dukungan. Rifan, yang sejak tadi hanya bisa berdiri tanpa kata, memandang Widya dengan campuran rasa malu dan amarah yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun ia tidak bisa menyela. Ia tidak memiliki posisi lagi untuk menyanggah. Semua elemen dalam gedung, tamu, manajer, satpam, bahkan atmosfer ruangan, tidak berada di pihaknya. Widya turun dari panggung dengan langkah sama tenangnya seperti saat ia naik. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada ekspresi meremehkan. Hanya ketegasan seseorang yang tahu apa yang harus ia lakukan dan melakukannya tanpa ragu. Saat ia mendekati Bu Ratna, tangan ibunya terangkat pelan, seolah meminta kepastian bahwa putrinya baik-baik saja. Widya meraih tangan itu dengan lembut. Sudah selesai, Bu. Kita tetap tenang, bisiknya. Bu Ratna mengangguk, dan embun tipis tampak di sudut matanya. Bukan lagi karena luka, tetapi karena bangga. Dan di balik semua itu, aula mulai dipenuhi bisik-bisik baru, bisik-bisik yang kali ini tidak meremehkan, tetapi mengagumi. Pertempuran elegan pertama telah dimenangkan Widya. Konflik besar tinggal menunggu waktu. Ketenangan Widya setelah turun dari panggung masih terasa di seluruh aula. Ia tidak menunjukkan sikap berlebihan. Cukup 1-2 kalimat pengingat dari manajer gedung sebelumnya bahwa ia adalah pemilik fasilitas itu sudah membuat para tamu berhati-hati saat berbicara. Aura kontrol yang dimiliki Widya kini bukan lagi rumor, tetapi fakta yang baru saja disaksikan semua orang. Sementara itu, Rifan berdiri tidak jauh di sisi panggung, mencoba memproses situasi yang berbalik begitu cepat. Tadi ia memerintahkan Satpam mengusir Widya, dan sekarang ternyata perempuan itu memiliki otoritas penuh atas gedung yang ia sewa. Tampaknya ia sendiri mulai menyadari betapa rapuh posisinya. Namun ketidaknyamanan itu baru awal. Para tamu yang sudah menyaksikan klarifikasi tadi mulai berbisik, dan bisikan itu perlahan mengarah pada sesuatu yang lebih dalam, hubungan masa lalu antara Widya dan Rifan. Beberapa tamu yang mengenal keduanya sejak lama tampak saling menatap, seakan fakta-fakta lama yang dulu mereka anggap tak penting kini berubah menjadi potongan puzzle yang sangat berarti. Widya tetap tenang. Ia tidak perlu memulainya. Situasi sosial selalu memiliki cara tersendiri untuk menyusun percakapan. Dan kali ini,
Reputasi Rifanlah yang menjadi pusat perhatian, bukan karena fitnah, tetapi karena fakta yang sudah pernah diketahui beberapa orang. Fakta yang dulu dilupakan karena tidak ada yang menganggapnya relevan. Seorang tamu wanita parubaya berbisik kepada rekannya sambil memandang Rifan. Dulu, bukankah mereka pernah dekat? Lalu tiba-tiba Rifan menjauh begitu saja. Tamu di sampingnya mengangguk pelan. Ya, setahuku, Rifan yang memutuskan. Katanya waktu itu Widya tidak cukup. Bagaimana ya, tidak cukup, selevel, untuk dibawa ke lingkungannya. Walau suara mereka hanya terdengar kecil, gelombangnya menyebar cepat. Beberapa tamu memalingkan pandangan ke arah Widya, seakan menimbang kembali apa yang dulu pernah mereka dengar. Perubahan status dan keberhasilan seseorang memang sering membuat orang meninjau ulang cerita lama. Widya berdiri dekat Bu Ratna, memastikan ibunya tetap tenang. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan lembut yang semakin memperkuat kesan bahwa ia tidak terpengaruh oleh masa lalu yang kini muncul ke permukaan. Namun tidak semua tamu berbisik lembut. Beberapa yang merasa mengenal Rifan cukup baik kini tampak menahan kekecewaan. Mereka tidak berteriak atau membuat keributan, tetapi raut wajah yang berubah, tatapan yang mengeras, dan gerakan kecil seperti menarik tangan pasangan atau menyingkirkan pandangan dari Rifan sudah cukup menjadi isyarat bahwa reputasi pria itu mulai miring. Bagi Rifan, perubahan kecil itu justru terasa seperti hantaman besar. Ia menatap tamu-tamu yang berbisik, mencoba mencari dukungan, namun tidak menemukan apapun kecuali kebingungan dan ketidaknyamanan. Widya tetap diam. Ia tidak berniat membuka masa lalu secara langsung. Namun keadaan membuat sebagian besar tamu mulai mengingat sendiri apa yang pernah terjadi. Waktu itu, ketika Rifan dan Widya masih saling mengenal, hubungan mereka berjalan baik hingga mendadak terputus sepihak. Alasan yang tersebar bukan dari Widya, melainkan dari lingkaran pertemanan Rifan sendiri. Katanya Widya tidak memenuhi standar keluarga, bisik seorang tamu lain sambil menahan napas. Padahal sekarang, lihat sendiri. Bisikan itu tidak bernada mengejek, hanya penilaian jujur yang lahir dari fakta. Rifan akhirnya melangkah mendekat. Tidak ke arah tamu. Ia tahu tak akan mendapat apapun di sana, melainkan ke arah Widya dan Bu Ratna. Namun langkahnya tidak mantap seperti sebelumnya. Ia tampak berpikir keras, mencari kata yang tepat, yang bisa menyelamatkan dirinya dari situasi yang menekan. Widya, katanya pelan, cukup terdengar oleh beberapa tamu terdekat. Widya menoleh sedikit, sekadar bentuk sopan, bukan perhatian penuh. Ada apa? Rifan menarik napas panjang. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan sesuatu yang bisa meredakan situasi. Namun fakta yang dulu ia lepaskan tentang Widya kini kembali menghantamnya. Tidak ada kalimat yang terdengar pantas untuk ia ucapkan. Saya tidak menyangka kamu akan berkembang sejauh ini, katanya akhirnya. Widya tidak merespons dengan sinis. Ia memilih fakta yang bersih, sama seperti yang diminta situasi. Saya bekerja dengan tenang, Rifan. Tidak ada yang perlu disangka-sangka. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat beberapa tamu di sekitar mereka mengalihkan pandangan dari Rifan dan menatap Widya dengan rasa hormat yang semakin kuat. Sedangkan bagi Rifan, kalimat itu menunjukkan kontras yang tidak bisa ia sangkal. Ia melepas seseorang yang kini jauh melampaui dugaan siapapun. Rifan mencoba lagi. Waktu itu, saya pikir kita. Widya mengangkat tangan sedikit, bukan untuk memotong dengan kasar, tetapi untuk menetralisir penjelasan yang tidak diperlukan. Tidak usah dibahas, Rifan. Masa lalu sudah lewat. Saya tidak keberatan dengan keputusanmu waktu itu. Hanya saja, fakta tetap fakta. Kamu memilih pergi. Dan saya menerima. Tidak ada nada getir. Tidak ada dendam dalam suaranya. Justru ketenangan Widya membuat beberapa tamu terdiam lebih lama. Ketiadaan drama itulah yang membuat pembicaraan itu terasa jauh lebih telak daripada debat sengit. Rifan terdiam lagi. Ia ingin menyanggah, tetapi tidak bisa. Semua orang yang mendengar percakapan itu tahu bahwa Widya tidak sedang menuduh. Ia hanya mengulang kejadian sebagaimana adanya. Fakta tambahan datang dari seorang tamu yang tidak sengaja berkomentar lebih keras dari yang ia maksud. Padahal dulu Rifan bilang Widya tidak akan kemana-mana. Ucapan itu membuat kepala beberapa tamu lainnya spontan menoleh. Rifan menutup mata sebentar,
menahan rasa malu yang merambat hingga ke ujung jarinya. Ia tidak menyangka cerita lama yang dulu dianggap remeh akan kembali menghantam dirinya di hari paling penting untuk reputasinya. Widya menatap tamu itu sekilas, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keanggunan yang membuat tamu tersebut langsung menyadari ucapannya tidak pantas. "Tidak apa," kata Widya lembut. "Setiap orang punya pandangan masing-masing di masa lalu. Lagi-lagi, tidak ada serangan." Dan justru sikap itu membuat reputasi Widya semakin bersinar. Sementara nama Rifan semakin tenggelam di antara perubahan ekspresi tamu-tamu yang kini menyadari betapa tidak bijaknya penilaian Rifan dulu. Beberapa tamu mulai menjauh secara fisik dari Rifan, bukan karena ingin mempermalukannya, tetapi karena mereka merasa tidak nyaman berada terlalu dekat. Dalam acara formal seperti ini, jarak sosial lebih menyakitkan daripada komentar langsung. Widya kemudian berkata dengan nada formal, "Rifan, acara ini milikmu. Lanjutkan saja. Saya dan ibu akan tetap berada di sini sebagai tamu yang sopan. Tidak ada penekanan, tidak ada penilaian. Hanya fakta netral yang entah bagaimana membuat posisi Rifan semakin sulit." Rifan akhirnya hanya mengangguk, karena tidak ada pilihan lain. Ia mencoba kembali ke tengah tamu, namun tatapan orang-orang kini berbeda. Tidak ada lagi kekaguman atau rasa hormat yang ia harapkan dari acara ini. Yang tersisa hanya keheningan dan jarak. Widya berdiri di samping ibunya. Tetap tenang, tetap elegan, tanpa perlu merayakan apapun. Ia hanya membiarkan fakta berbicara. Dan fakta itu sudah cukup untuk mengguncang reputasi Rifan lebih dalam daripada kemarahan manapun. Bisikan yang sebelumnya hanya menyebar di sudut-sudut aula kini bergerak seperti arus deras. Pengungkapan fakta sederhana tentang masa lalu antara Widya dan Rifan, tanpa dramatisasi, telah cukup untuk memicu perubahan besar dalam cara para tamu memandang pasangan pengantin. Mereka tidak membutuhkan cerita tambahan. Reaksi spontan dan tatapan yang mereka lemparkan ke Rifan dan Nadia menunjukkan semuanya. Widya berdiri di samping Bu Ratna, membiarkan suasana berkembang tanpa campur tangan. Ia hanya menjadi titik tenang di tengah ruangan yang mulai berputar. Sementara itu, Rifan dan Nadia terlihat semakin gelisah. Setiap percakapan di sekitar mereka seakan mengiris tipis lapisan demi lapisan citra yang selama ini mereka bangun. Jadi, itu benar? Rifan memutuskan hubungan begitu saja karena alasan yang seperti itu. Seorang tamu pria berbicara setengah berbisik namun cukup keras untuk didengar beberapa orang. "Kelihatannya begitu," jawab seorang wanita, menahan nafas seolah takut terdengar terlalu jelas. "Kalau tidak, untuk apa dia terlihat setegang itu?" Nadia menoleh cepat ke arah kedua tamu tersebut, mencoba memasang senyum profesional. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Tatapan sinis dari tamu lain membuatnya kehilangan pijakan. Bila tadi ia percaya diri sebagai pengantin yang disanjung, kini keraguannya tampak jelas bahkan dari jarak jauh. Tidak jauh dari sana, dua tamu wanita lain berdiri sambil memandang Widya dengan ekspresi tercampur antara kekaguman dan keheranan. "Jadi ini, pemilik gedungnya?" bisik salah satu dari mereka. "Ya," jawab yang lain sambil mengangguk kecil. "Dan caranya menjelaskan di panggung, tenang sekali." Berbanding terbalik dengan Rifan, tambah si pertama, membuat temannya menutup mulut menahan tawa kecil. Percakapan pendek seperti itu terus bermunculan. Bukan dari satu kelompok, melainkan hampir di seluruh aula. Reaksi domino itu terlihat jelas. Setiap kali seseorang mengutarakan pendapat, ada orang lain yang mengangguk atau menunjukkan reaksi setuju. Tak seorang pun berani membela Rifan secara terang-terangan. Beberapa yang sebelumnya dekat dengan Rifan bahkan terlihat berjarak, menjaga sikap seolah mencoba menghindari keterlibatan. Di sisi kanan aula, seorang pria parubaya yang tampaknya pernah dekat dengan keluarga Rifan mengusap wajahnya dengan gusar. Ia berbicara kepada istrinya dengan suara rendah namun tegas. Seharusnya dia tidak membuat keputusan tergesa-gesa dulu. Sekarang orang-orang ingat apa yang pernah dia katakan tentang anak itu. Sang istri menggeleng. Dan lihat sendiri hasilnya. Widya tidak bicara buruk apapun. Justru Rifan yang tidak bisa meluruskan. Sementara itu, Rifan mulai mencoba berdiri lebih tegak. Wajahnya menunjukkan usaha keras menahan emosi, tetapi sorot matanya gelisah. Ia melangkah ke tengah kelompok tamu yang sedang berdiskusi,
mungkin berharap dapat menjelaskan. Namun begitu ia mendekat, percakapan mereka terputus mendadak. Hening kecil itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Salah satu tamu pria menyambutnya dengan senyum kaku. Acara yang menarik, Rifan. Nada datarnya jelas. Tidak ada pujian di sana. Rifan mencoba tersenyum. Meski sulit. Ada sedikit kesalahpahaman tadi. Tapi semuanya sudah jelas. Sahut pria itu sambil mengangguk seadanya. Tamu-tamu lain saling bertukar pandang, tidak memberikan komentar apapun. Sementara kesunyian itu berlangsung, Widya memerhatikan dari kejauhan. Ia tidak merasa menang ataupun puas. Ia hanya menyaksikan bagaimana kenyataan yang dibungkus dengan sikap tenang ternyata jauh lebih kuat daripada kata-kata tajam atau balas dendam terbuka. Bu Ratna meremas pelan tangannya, sebagai tanda bahwa ibu itu memahaminya. Tak jauh dari mereka, Nadia mulai kehilangan sikap percaya diri sepenuhnya. Ia menarik lengan gaunnya, lalu mendekati dua tamu wanita yang sejak tadi memperhatikan Widya. Apa ada yang salah? Tanya Nadia dengan suara yang terdengar terlalu lembut untuk menutupi keresahannya. Ini hari istimewa saya, jadi saya. Wanita yang diajak bicara tersenyum sopan, tetapi ada jarak yang jelas. Tidak ada yang salah. Hanya, kami tidak menyangka situasi akan seperti ini. Nadia mengejap, mencoba menyangkal tanpa mengatakan apapun. Widya, dia datang tanpa diundang, jadi. Wanita itu mengangkat alis. Setahu saya tadi manajer gedung yang memanggilnya. Dia pemilik gedung ini, kan? Kalimat itu menutup ruang bagi Nadia untuk membalas. Ia hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya memucat perlahan. Reaksi tamu lain lebih terang-terangan. Seorang pria muda berkata kepada pasangannya dengan nada tidak puas. Kalau benar gedung ini milik Widya, berarti Rifan dan Nadia tidak jujur soal hubungan mereka dengan pengelola acara. Pasangannya mengangguk. Dan bagaimana tadi mereka memperlakukan Widya dan ibunya? Itu tidak pantas. Ucapan itu mengundang anggukan dari tamu-tamu di sekitar mereka, menciptakan atmosfer baru yang lebih dingin terhadap pasangan pengantin. Sementara opini publik terus berubah, seorang tamu pria mendekati Widya dan Bu Ratna dengan raut penuh penghormatan. Reaksinya tidak berlebihan. Ia hanya bicara secukupnya. Maafkan kami bila tadi tidak mengetahui siapa Anda sebenarnya. Sikap Anda sangat profesional. Widya membalas dengan anggukan. Terima kasih. Kami hanya ingin menghadiri acara dengan tenang. Pria itu tersenyum singkat. Sikap Anda lebih dari itu. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang saat diberi perlakuan seperti tadi. Beberapa tamu di belakangnya mendengarkan dan ikut menatap Widya dengan rasa hormat yang sama. Tidak ada tepuk tangan atau pujian keras, tetapi perubahan itu terlihat jelas. Opini mulai condong ke satu arah, keberpihakan terhadap Widya. Sementara itu, Rifan melihat perubahan itu dari jauh. Sorot frustrasi di matanya semakin jelas. Ia mencoba mengajak beberapa tamu bicara, tetapi percakapan mereka cepat berakhir. Tidak ada yang bersedia secara terang-terangan membelanya. Mereka tidak ingin memulai konflik di tengah acara, tetapi juga tidak ingin berpihak pada seseorang yang kini terlihat tidak jujur dan tidak dewasa. Nadia mendekati Rifan dengan wajah gelisah. Kita harus melakukan sesuatu, bisiknya tajam. Orang-orang mulai berpihak pada dia. Rifan menegang. Lalu apa? Kita tidak bisa memaksa mereka. Nadia mengatupkan bibir, matanya mencari-cari dukungan dari tamu terdekat, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan simpati kosong, yang jelas bukan untuk dirinya. Suasana itu semakin menegangkan ketika seorang tamu tiba-tiba berkata cukup keras. Kalau hubungan mereka berakhir tidak baik karena sikap Rifan, saya bisa mengerti kenapa Widya tidak menunjukkan dendam apapun. Dia jelas lebih dewasa. Kalimat itu memicu reaksi spontan. Beberapa tamu mengangguk. Beberapa saling berbisik. Dan sebagian lainnya mengubah sikap dari sekadar penonton menjadi orang-orang yang secara tidak langsung mulai menilai ulang siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Rifan memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Nadia mengepalkan tangan, menyadari situasi semakin memburuk. Di tengah semua itu, Widya tetap berdiri tenang seperti pusat gravitasi ruangan. Ia tidak menambahkan apapun, tidak memancing reaksi baru, tidak mencoba tampak lebih unggul.
Sikap diamnya justru membuat para tamu semakin yakin bahwa semua opini yang muncul adalah hasil pengamatan mereka sendiri, bukan karena manipulasi atau pertunjukan. Dan pada titik itulah, gelombang opini publik yang awalnya hanya riak kecil kini berubah menjadi kekuatan yang sepenuhnya berbalik melawan Rifan dan Nadia. Bukan karena cerita baru, melainkan karena dampak dari kebenaran yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Kegaduhan halus yang memenuhi aula beberapa menit terakhir masih menggantung di udara seperti kabut tipis. Setelah malu besar yang mereka alami, tamu-tamu yang membicarakan sikap Rifan, tatapan yang beralih kepada Widya dengan penuh hormat, dan hening tajam ketika Rifan mencoba menjelaskan, situasi menjadi semakin tidak stabil. Energi acara berubah total. Tidak ada kegembiraan, tidak ada semangat perayaan, hanya tekanan yang terasa di setiap sudut ruangan. Nadia berdiri kaku di samping Rifan, wajahnya memucat dan bibirnya bergetar. Ia melihat tamu-tamu yang sebelumnya memuji gaunnya kini berbisik sambil menundukkan kepala, seakan tidak ingin terlibat dalam bencana sosial yang sedang terjadi di depan mereka. Malu itu terlalu besar untuk disembunyikan, apalagi dialihkan. Nadia. Suara Rifan pelan, nyaris tidak terdengar. Ia mencoba menyentuh lengan calon istrinya, tapi Nadia menepisnya secara halus namun tegas. Jangan sentuh aku, bisiknya, nadanya retak. Rifan menunduk sedikit, menyadari bahwa sentuhan sekecil itu pun membuat keadaan semakin buruk. Ia menarik napas panjang, mencoba menyelaraskan pikirannya yang kalut. Namun tidak ada ruang untuk ketenangan. Kata-kata para tamu terus berdengung di kepalanya. Widya lebih elegan. Rifan impulsif. Nadia tidak bisa mengendalikan situasi. Hubungan mereka tidak stabil. Nadia memegang gaunnya erat-erat, seakan mencari pegangan. Rifan, katanya, kali ini lebih keras, membuat beberapa tamu menoleh. Apa kau sadar apa yang telah terjadi? Rifan menatapnya, berusaha menjaga suara tetap rendah. Semua ini tidak seharusnya terjadi. Aku hanya... Kau hanya apa? Nadia memotong tanpa amarah yang meledak, tetapi dengan ketajaman yang membuat Rifan kehabisan kata. Kau mempermalukanku. Di hari yang seharusnya menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Rifan membuka mulut, tetapi menutupnya kembali. Tidak ada pembelaan yang pantas. Tidak setelah ia mengusir Widya, tidak setelah seluruh aula tahu bahwa gedung itu milik mantan istrinya, dan tidak setelah tamu-tamu mengamati diamnya Widya yang jauh lebih elegan dibandingkan kelakuannya sendiri. Nadia menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca namun tidak jatuh. Aku tidak bisa menerima ini, katanya pelan namun tajam, seperti pisau dingin yang masuk perlahan. Aku tidak bisa berdiri di sini seakan semuanya baik-baik saja. Rifan merasakan dadanya menegang. Nadia, tolong. Jangan membuat keputusan sekarang. Kita bisa bicara. Kita sudah terlalu sering bicara, jawab Nadia tanpa menatapnya. Tapi tidak pernah ada hasilnya. Kalimat itu mengambang di udara, menarik perhatian tamu-tamu terdekat. Mereka tidak mendekat, tetapi mereka mendengarkan. Keheningan yang muncul justru lebih menekan dibandingkan keributan. Semua ini, semua, Nadia melanjutkan, suaranya mulai pecah, membuatku sadar bahwa kau masih terjebak pada masa lalu. Pada keputusanmu sendiri. Pada kesalahanmu terhadap Widya. Dan kita. Ia menghela napas panjang, menahan emosi yang berguncang. Kita tidak punya pondasi apapun untuk memulai pernikahan ini. Rifan mencoba menahan. Tidak begitu. Kita sudah merencanakan semuanya. Kita sudah sejauh ini. Nadia, jangan lakukan ini. Nadia memalingkan wajah, menolak bertemu dengan tatapannya. Aku tidak bisa melanjutkannya. Bukan setelah tamu-tamu melihat bagaimana kau memperlakukan orang yang pernah kau nikahi. Bukan setelah mereka melihat bagaimana kau berusaha mengusir pemilik gedung dari tempatnya sendiri. Apa kau sadar betapa buruknya itu? Rifan menelan ludah, rasanya pahit. Aku hanya merasa harus melindungi kita. Melindungi. Nadia menatapnya dengan tatapan yang begitu jelas mencerminkan kekecewaan dalam. Apa yang kau lakukan bukan perlindungan. Itu ketakutan. Dan ketakutanmu membuat kita terlihat kecil. Beberapa tamu saling berbisik lagi. Bukan gosip, tetapi reaksi spontan terhadap retakan besar yang mereka lihat secara langsung.
Rifan berdiri terpaku. Kata-kata Nadia mengenai ketakutan itu menghantamnya tepat di tempat yang paling sakit. Ia memang takut. Takut terlihat kalah di depan Widya. Takut terlihat salah. Takut dianggap tidak lebih baik dari masa lalunya. Dan kini rasa takut itu telah menghancurkan hari yang seharusnya menjadi awal hidup barunya. Nadia memegang pergelangan tangannya sendiri, meremasnya. Aku tidak ingin menikah hari ini, katanya dengan suara rendah namun tegas. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini. Rifan membeku. Nadia, jangan. Aku mencabut persetujuanku. Dalam tradisi apapun, kalimat itu adalah pemutus. Tidak ada ambiguitas. Tidak ada ruang untuk dinegosiasi. Dan begitu Nadia mengucapkannya, aura di ruangan berubah total. Beberapa tamu membelalakan mata. Sebagian lainnya justru menunduk, menyadari hubungan itu runtuh secara sempurna. Rifan maju setengah langkah, ekspresinya semakin hancur. Kau tidak serius. Semua orang melihat. Kita bisa memperbaikinya. Aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang membawa masa lalu seperti bayangan gelap yang selalu memengaruhi keputusan besarnya. Jawab Nadia, kali ini dengan logika tajam yang tidak bisa dipatahkan. Dan apa yang terjadi hari ini membuktikan rasa takutmu akan membayangi kita selamanya. Rifan tidak berteriak. Ia tidak menangis. Namun wajahnya menunjukkan keruntuhan perlahan yang jauh lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa ia kehilangan kendali atas sesuatu yang ia anggap pasti. Nadia menundukkan kepala sebentar, lalu berdiri tegak kembali. Aku memilih pergi. Ia melangkah mundur, memutar tubuh, dan berjalan menuju pintu keluar aula. Gaunnya yang mewah bergoyang halus mengikuti langkahnya, tetapi tidak ada kebahagiaan di sana, hanya keputusan final yang tidak bisa dibatalkan. Tamu-tamu menyingkir memberi jalan tanpa satupun yang mencoba menghentikannya. Rifan berdiri sendirian di tengah aula, dikelilingi tatapan yang penuh penilaian. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang memberi tepukan bahu. Tidak ada yang menyebut namanya. Ia mencoba memanggil pelan, Nadia. Tapi suaranya tenggelam oleh keheningan yang menelannya hidup-hidup. Ia tidak mengejar. Mungkin karena tahu nada itu tidak akan mengubah apapun. Atau mungkin karena kakinya tidak lagi mampu melangkah. Pada akhirnya, runtuhnya pernikahan mereka bukan terjadi karena kehadiran Widya, bukan karena campur tangan siapapun, tetapi karena retakan yang sudah ada di tengah mereka. Retakan yang hari ini terbuka sepenuhnya, memperlihatkan kenyataan yang tidak bisa disatukan kembali. Langit senja di halaman gedung memudar menjadi jingga pucat ketika kerumunan tamu mulai berserakan, masih dibayangi pembatalan pernikahan yang baru saja diumumkan. Satu kalimat pengingat itu tetap menggantung di udara. Acara yang seharusnya menjadi hari besar justru runtuh di depan semua orang. Namun bagi Widya, segala hiruk-pikuk itu terasa seperti gema jauh yang tak lagi menyentuh permukaannya. Ia berdiri di sisi pintu masuk utama, mendampingi Bu Ratna yang sudah jauh lebih tenang. Nafas ibunya mulai teratur, meski sorot matanya masih menyimpan nyeri pendam. Widya menggenggam tangan ibunya pelan, menawarkan kehangatan tanpa banyak kata. Keduanya sudah cukup mengetahui beban masing-masing. Dan kemudian, jejak langkah cepat. Terburu. Panik. Seolah seseorang berlari mengejar sisa-sisa harapan. Widya. Suara itu membuat beberapa tamu yang belum sempat pergi menoleh lagi. Rifan muncul dari balik pintu. Wajah kusutnya terpampang jelas. Jasnya terbuka, rambutnya berantakan, dan tatapannya basah namun bukan karena air mata yang jatuh, lebih karena kehidupan yang baru saja menarik alas pijaknya. Ia menghampiri Widya dengan langkah yang tak stabil, mengabaikan bisik-bisik tamu yang masih bertahan di sekitar pintu. Semua perhatian kembali tertarik pada mereka, bukan karena drama, tapi karena seluruh fondasi arogansi Rifan sejak awal telah runtuh dalam satu hari. Widya, tunggu dulu, katanya dengan suara bergetar. Aku mohon. Jangan pergi dulu. Widya menoleh perlahan. Gerakannya tenang, seperti seseorang yang sudah memprediksi kedatangan badai kedua setelah yang pertama berlalu. Ia tidak mengatakan apapun. Hanya menunggu. Rifan menelan ludah, kedua tangannya terangkat sedikit, seolah ingin meraih sesuatu namun takut menyentuhnya. Aku benar-benar hancur sekarang. Kau pasti tahu itu. Semua orang melihatnya.
kehilangan semuanya. Ia terisak, memaksa napas. Nadia membatalkan pernikahan. Dia pergi begitu saja. Aku nggak punya siapa-siapa sekarang. Widya tetap tenang. Aku turut prihatin, jawabnya singkat, nadanya netral namun penuh ketegasan yang tidak menusuk, hanya menempatkan batas yang selama ini dilanggar orang lain. Tapi apa hubungan semua itu dengan aku? Rifan tampak goyah oleh kalimat sederhana itu. Ia melangkah mendekat, suaranya lirih tapi putus asa. Tolong, aku mohon, kembalilah ke aku. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku janji, aku akan memperlakukanmu jauh lebih baik. Semua kesalahanku, aku siap memperbaikinya. Tamu-tamu yang mendengar mulai saling pandang. Sebagian menggeleng pelan melihat betapa dalam kehancuran Rifan, sebagian lainnya terpaku menunggu reaksi Widya. Bu Ratna menahan napas, namun ia tidak ikut campur. Ia hanya memegang lengan Widya, memberi dukungan tanpa suara bahwa keputusan apapun yang anaknya pilih, ia berdiri di belakangnya. Widya menghela napas pelan. Satu tarikan yang menata ulang seluruh keteguhan dalam dirinya. Rifan, katanya, suaranya stabil, kita tidak punya apapun untuk diulang. Rifan membeku. Tapi, kamu dulu mencintaiku. Aku mencintaimu ketika aku belum mencintai diriku sendiri, jawab Widya. Ketika aku bertahan pada hubungan yang tidak sehat, karena aku tidak tahu bagaimana menghargai diriku. Tapi itu dulu. Ia menatap Rifan langsung, dan kali ini sorot matanya tidak marah, justru penuh kedewasaan yang Rifan tidak pernah miliki. Kau mengusirku dan ibuku dari gedung ini, Rifan. Tanpa mendengar penjelasan, tanpa melihat siapa sebenarnya yang mempertahankan kehadiranmu di tempat yang bahkan bukan milikmu. Kau mempermalukan ibuku, dan untuk itu bukan aku yang kehilangan sesuatu. Kau yang kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa kau bukan pria seperti yang semua orang lihat hari ini. Rifan menggeleng cepat, mencoba mengatur napas. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi aku bisa berubah, Widi. Asal kamu kasih aku kesempatan. Kesempatan bukan hadiah untuk orang yang baru menyesal ketika dunia memalingkan wajah darinya. Potong Widya lembut, tapi tegas. Kesempatan adalah ruang yang kau dapatkan karena kau menghargai orang lain bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan kau tidak pernah melakukan itu. Tubuh Rifan terlihat lemas. Bahunya turun seolah kehabisan kekuatan. Ia ingin bicara, namun tidak ada kata yang keluar. Widya melanjutkan, aku tidak membencimu, Rifan. Aku sudah lewat dari tahap itu. Aku hanya tidak ingin kembali pada seseorang yang memandangku rendah sampai kenyataan membuktikan sebaliknya. Beberapa tamu mengangguk pelan, bukan karena keberpihakan, tapi karena kejujuran Widya yang tidak menyakiti namun menancap dalam. Rifan akhirnya jatuh berlutut. Bukan dramatis, hanya benar-benar kehilangan tempat berpijak. Aku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian. Widya menatapnya lama. Tidak dengan kasihan. Tidak dengan dendam. Hanya dengan pemahaman bahwa ada luka yang tidak seharusnya ia biarkan terbuka lagi. Kau tidak sendirian, Rifan. Kau hanya sedang menghadapi konsekuensi dari pilihanmu, ucapnya. Dan aku sudah memilih jalanku. Ia meraih tangan ibunya, memberi isyarat bahwa saatnya pergi. Ia melangkah mundur satu langkah, memisahkan diri secara simbolis dari masa lalu yang selama ini membelenggunya. Rifan mengulurkan tangan, namun kali ini tidak menyentuh apapun, karena Widya sudah berdiri terlalu jauh. Selamat tinggal, Rifan. Dan itu bukan ucapan kejam. Hanya pernyataan akhir dari seseorang yang akhirnya berhasil menutup luka lama tanpa membuka yang baru. Widya dan Bu Ratna berjalan pergi dengan langkah stabil, meninggalkan halaman gedung yang penuh sisa bisikan. Udara yang mereka hirup terasa lebih lega, lebih ringan, seolah seluruh beban bertahun-tahun baru saja terlepas dari pundak mereka. Di belakang, Rifan tetap terdiam di tempatnya, terperangkap dalam hasil dari perbuatannya sendiri, sementara Widya terus melangkah ke masa depan yang tidak lagi diwarnai bayangan dirinya. Senja telah turun sempurna ketika Widya dan Bu Ratna melangkah meninggalkan gedung, meninggalkan riuh rendah tamu yang masih terbelah antara keterkejutan dan ketidakpercayaan. Satu pengingat melintas singkat di benak mereka.
Pernikahan yang seharusnya berlangsung megah justru batal beberapa jam lalu, dan Rifan yang tadi sempat memohon dengan sisa harga diri yang nyaris tak berbentuk. Namun semua itu kini hanya menjadi bagian dari halaman yang selesai dibaca. Udara sore terasa jauh lebih ringan di luar. Seakan angin membantu menghapus sisa beban yang sempat menempel di hati mereka selama bertahun-tahun. Widya berjalan sedikit lebih cepat, namun tetap memegang tangan ibunya, memastikan langkah mereka seirama. Bukan tergesa, bukan ingin melarikan diri, melainkan ingin segera tiba pada ketenangan yang telah lama menunggu. Bu Ratna menghela napas panjang, satu tarikan yang tidak lagi dibungkus cemas atau gentar. Akhirnya, kita keluar juga, ucapnya pelan, bukan sebagai keluhan, melainkan pengakuan akan kebebasan. Widya menoleh, matanya lembut namun tegas. Kita tidak keluar karena diusir, Bu. Kita pulang dengan kepala tegak. Kalimat itu sederhana, tapi Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tidak muncul sepenuhnya di wajahnya. Bukan senyum yang dibuat-buat untuk menyembunyikan luka, melainkan senyum yang datang dari rasa lega yang nyata. Kerumunan di depan gedung mulai berkurang. Sebagian tamu sudah menyebar ke parkiran, sebagian lagi masih berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, membicarakan kejadian hari itu. Namun ketika Widya dan ibunya lewat, mereka tidak lagi dihujani tatapan meremehkan atau gumaman sinis. Tidak ada cibiran, tidak ada penilaian. Yang ada hanya keheningan pendek, bukan hening yang membuat canggung, melainkan hening yang memberi ruang bagi orang-orang untuk mengakui sesuatu di dalam hati mereka sendiri. Rasa hormat, rasa kagum, atau setidaknya, pengakuan bahwa Widya keluar dari gedung itu bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang menemukan kembali martabatnya. Bu Ratna menggenggam lengan Widya lebih erat. Tadi, waktu dia memohon seperti itu, kamu begitu tenang. Ibu bangga sekali sama kamu. Widya tersenyum kecil. Aku hanya memilih untuk tidak kembali ke masa lalu, Bu. Mereka melangkah melewati tangga teras dan menuju halaman yang mulai sepi. Lampu-lampu taman baru saja menyala, menghadirkan cahaya lembut yang membingkai jalan keluar. Dalam cahaya itu, bayangan mereka memanjang, namun bukan bayangan yang tampak berat, melainkan bayangan dua perempuan yang akhirnya memikul beban yang sama ringan. Sesekali terdengar suara kecil dari kejauhan. Nama Widya disebut dalam nada kagum atau heran. Tetapi tak satu pun membuat langkah mereka terhenti. Dunia boleh bicara apapun. Malam ini, mereka akhirnya memegang kendali atas kisah mereka sendiri. Widya menghela napas lega, seolah udara baru-baru saja memenuhi paru-parunya. Bu, aku minta maaf untuk semua yang dulu pernah Ibu alami karena hubungan itu. Bu Ratna menggeleng cepat, lembut tapi mantap. Tidak, Nak. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Kita berdua yang bertahan terlalu lama. Tapi hari ini, kita juga yang menutup semuanya. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar di dekat pintu gerbang. Daun-daun bergerak pelan, dan dalam gerakan itu terasa ketenangan yang meresap sampai ke dada. Bu Ratna menatap wajah putrinya. Widya, kamu tahu tidak? Ibu tidak pernah melihat kamu sekuat ini. Dan bukan karena kamu memiliki gedung itu, tapi karena kamu tahu kapan harus berhenti menyakiti dirimu sendiri. Widya tidak buru-buru menjawab. Ia hanya menatap ibunya lama, penuh rasa syukur, penuh pemahaman yang tidak butuh kata tambahan. Keduanya berdiri dalam diam, dan dalam diam itu ada bahasa yang hanya mereka berdua pahami, bahasa penyembuhan. Mereka kembali berjalan menuju parkiran. Derap langkah mereka menyatu dengan suara angin dan sisa percakapan tamu yang semakin menjauh. Mobil Widya menunggu di tempatnya, seakan menjadi saksi bisu perubahan besar yang baru saja terjadi. Saat membuka pintu mobil, Bu Ratna sempat menatap gedung itu sekali lagi. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa malu, melainkan dengan pandangan seseorang yang akhirnya menuntaskan satu bab panjang kehidupan. Ibu siap pulang, katanya pelan. Widya mengangguk. Kita pulang dengan martabat penuh, Bu. Itu yang terpenting. Mereka masuk ke dalam mobil. Mesin menyala lembut, dan lampu-lampu jalan mulai menerangi rute pulang. Ketika mobil mulai bergerak, gedung megah itu perlahan menjauh dari pandangan. Tapi tidak meninggalkan bekas luka lagi. Hanya meninggalkan pelajaran. Hanya meninggalkan kekuatan.
Hanya meninggalkan ruang baru untuk hidup yang lebih baik. Widya menyetir dengan ekspresi tenang. Namun ada kilau baru di matanya. Kilau seseorang yang telah memilih dirinya sendiri, yang telah menutup pintu masa lalu tanpa kebencian, tanpa dendam, melainkan dengan pemahaman mendalam bahwa beberapa pintu memang tidak layak dibuka kembali. Bu Ratna menyenderkan kepala pada sandaran kursi. Ia menatap putrinya sambil tersenyum damai. Mulai sekarang, mari kita hidup tanpa takut pada siapapun lagi. Widya membalas senyum itu, hangat dan penuh keyakinan. Ya, Bu. Mulai sekarang, kita memilih hidup yang memuliakan diri kita. Mobil terus melaju, meninggalkan gedung, meninggalkan riuh, meninggalkan luka. Yang tersisa hanyalah dua perempuan yang akhirnya menemukan kembali harga diri mereka, dan perjalanan pulang yang terasa seperti bab baru yang lebih terang. Dari perjalanan Widya dan ibunya, kita belajar bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain, apalagi oleh mereka yang pernah meremehkan atau melukai kita. Kebahagiaan bukan datang dari balas dendam yang penuh amarah, tetapi dari keberanian untuk berdiri tegak, memilih diri sendiri, dan meninggalkan masa lalu yang tidak lagi layak dipertahankan. Ingatlah, terkadang hidup membawa kita kembali pada luka lama bukan untuk menyakitkan, tetapi untuk menunjukkan betapa jauh kita telah melangkah dan betapa kuat kita sekarang. Hormatilah diri Anda, cintai orang-orang yang selalu mendampingi, dan jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa kurang. Anda berhak atas hidup yang damai, bermartabat, dan penuh cinta, terutama cinta pada diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dengan hati yang terbuka. Semoga perjalanan Widya dan ibunya memberi Anda kekuatan baru untuk melangkah dengan keyakinan, apapun masa lalu yang pernah membebani. Tetaplah menjadi pribadi yang lembut namun tegas, kuat tanpa perlu menyakiti, dan elegan dalam setiap keputusan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Salam hangat dan penuh hormat untuk Anda. Berikut beberapa opsi hoax awal 3 baris, sudut pandang orang pertama, kuat, dan memancing rasa penasaran. Aku pikir masa lalu sudah berakhir. Sampai undangan pernikahan Rifan tiba di tanganku. Aku dan ibuku dihina tanpa ampun di acara itu. Namun wajah mereka langsung pucat saat mengetahui siapa sebenarnya aku.